Novel fiksi bela diri fantasi. Cincin Naga edisi yang ke-2526 hingga 2550. Bersama suara serak cerita pun berlanjut. Yuner mengangguk lalu tersenyum. Saudara Sentian, bolehkah aku pergi bersamamu untuk mengumpulkan tanaman obat? Aku sudah familiar dengan medan di sini. Zuzi ingin pergi bersama Sentian untuk mengumpulkan tanaman obat. Sebenarnya, Zuzi punya rencana lain dalam benaknya, yaitu mempelajari lebih banyak keterampilan dari Sentian. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mempelajari beberapa teknik alkimia dan menjadi seorang apoteker. Sebenarnya, Sentian juga melihat pikiran Zuzi, tetapi dia tetap berkata, "Zuzi, ikutlah denganku untuk mengumpulkan tanaman obat saat kamu punya waktu. Sekarang Ali dan yang lainnya terluka, kamu harus mengantar mereka kembali ke desa." Saudara Sentian, biarkan Zuzi mengikuti kita. Kita sekarang telah keluar dari wilayah suku Serigala Iblis. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita bisa kembali sendiri. Ali juga ingin Zuzi belajar lebih banyak dari Sentian. Bagaimanapun, Sentian adalah orang luar dan dapat meninggalkan desa Dasi kapan saja. Jika Zuzi dapat belajar menjadi apoteker, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi desa Dasi. Ketika Sentian mendengar Alidu mengatakan ini, dia setuju, lalu membawa Zuzi dan meninggalkan tim dan mulai memetik tanaman obat. Karena alam surga penuh dengan energi spiritual, ada banyak sekali tumbuhan spiritual di pegunungan. Jika tumbuhan spiritual ini berada di alam duniawi, mereka akan menjadi harta yang tak ternilai, tetapi di sini mereka telah menjadi rumput liar dan tidak ada yang memetiknya. Meskipun energi spiritual di dunia sekuler kini mulai pulih, beberapa tanaman spiritual memerlukan waktu lebih dari 1 atau 2 tahun untuk tumbuh menjadi bentuk yang diinginkan. Beberapa tanaman spiritual memerlukan waktu 10 tahun atau bahkan 100 tahun untuk tumbuh. Zuzi, lihat ini. Daunnya lonjong dan berwarna hijau muda, dan disebut. Sentian sedang memetik tanaman herbal dan menjelaskannya kepada Zuzi. Ia juga mengajari Zuzi beberapa keterampilan apoteker paling dasar. Kalau kamu bahkan tidak bisa mengenali tumbuhan, tidak mungkin kamu bisa menjadi seorang alkemis. Zuzi belajar dengan sangat giat. Dia dapat mengingat semua yang diajarkan Sentian hanya setelah 1 kali membaca. Kemudian dia membantu Sentian mengumpulkan tanaman obat. Sebelum gelap, Sentian dan Zuzi memetik banyak tanaman herbal dan kembali ke desa Dasi. Ali dan yang lainnya sudah lama kembali. Kepala desa tua mengirim orang untuk membersihkan luka mereka dan mengoleskan salep hitam pada luka mereka. Ini hanyalah beberapa pengobatan tradisional di desa Dasi. Beberapa orang yang terluka tidak punya uang untuk mengobati lukanya, jadi mereka hanya bisa mengoleskan pengobatan tradisional ini pada lukanya. Mengenai apakah mereka bisa sembuh, itu tergantung pada takdir. Sentian dan Zuzi baru saja tiba di desa Dasi ketika kepala desa lama dan semua orang di desa Dasi sudah menunggu di alun-alun desa. Melihat Sentian kembali, kepala desa tua dan seluruh penduduk desa Dasi berlutut di hadapan Sentian. "Tuan Sen, terima kasih telah menyelamatkan desa Dasi kami," kata kepala desa tua itu dengan gembira. Jika Sentian tidak menyelamatkan Ali dan yang lainnya, desa Dasi akan kehilangan bakat-bakat muda ini dan akan semakin tidak mampu bertahan di masa mendatang. "Kepala desa tua, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun." Sentian buru-buru membantu kepala desa tua itu berdiri dan meminta semua penduduk desa untuk berdiri juga. "Tuan Sen, jika bukan karena Anda kali ini, Ali dan yang lainnya tidak akan bisa kembali." Ali menceritakan semua yang terjadi. "Saya tidak menyangka Anda juga seorang apoteker. Anda benar-benar memiliki bakat terpendam." Kepala desa tua memuji Sentian. "Inilah yang harus kulakukan. Jika bukan karena desa Dasi, aku pasti sudah lama mati di hutan," kata Sentian sambil mengeluarkan semua mahiyat serigala dari cincin penyimpanan dan berkata, "Kepala desa tua, tolong kirim seseorang untuk menangani mahiyat-mahiyat serigala ini. Aku akan memurnikan beberapa pil agar Ali dan yang lainnya bisa pulih secepatnya." "Baiklah, baiklah, apapun yang perlu dilakukan Tuan Sen, tanyakan saja di desa Dasi. Mulai sekarang, semua penduduk desa di desa Dasi akan mendengarkan perintahmu." Kepala desa tua itu mengucapkan 3 kata yang bagus berturut-turut. Sentian tidak meminta apa-apa, hanya meminta sebuah pot, lalu bergegas kembali ke halaman Yuner dan mulai memurnikan pil di halaman.
Obat untuk mengobati luka luar tidaklah sulit dibuat. Sentian membuat bubuk obat dan meminta kepala desa tua untuk mengoleskannya pada Ali dan yang lainnya. Hanya dalam 2 hari, orang-orang ini sembuh. Mengenai luka Yuner, Sentian hanya membutuhkan 1 hari untuk menyembuhkannya, dan tidak ada satupun bekas luka tersisa di badannya. Terlebih lagi, setelah penduduk desa mengetahui bahwa Sentian adalah seorang apoteker, mereka semua pergi ke Sentian untuk berobat. Sentian menjadi dokter desa, tetapi dia selalu menanggapi permintaan penduduk desa. "Saudara Sentian, kita akan pergi ke kota untuk menjual serigala iblis hari ini, apakah kamu ingin pergi?" Yuner bertanya pada Sentian. "Oke," Sentian mengangguk. Setelah tinggal di desa Dasi selama beberapa hari, Sentian juga ingin berjalan-jalan dan melihat lingkungan budaya dunia surgawi. Saat ini, di gerbang desa Dasi, Ali dan teman-temannya telah mengemasi badan serigala iblis dan membawanya di pundak mereka. Ketika mereka melihat Sentian datang, Ali dan yang lainnya semua mengikuti Sentian untuk mengucapkan terima kasih. Sentian sekarang memiliki prestise yang sangat tinggi di desa Dasi, dan penduduk desa Dasi juga menganggap Sentian sebagai salah satu dari mereka. Rombongan berangkat menuju kota. Kota terdekat dengan desa Dasi adalah kota Qingxi, yang berjarak ratusan kilometer. Banyak desa di dekatnya membawa barang-barang mereka ke kota Qingxi untuk dijual, dan kemudian membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dari kota Qingxi. Faktanya, para kultivator tingkat rendah di dunia surgawi ini juga menjalani kehidupan yang paling mendasar. Meskipun setiap orang memiliki impian untuk menjadi abadi, tidak semua kultivator dapat naik menjadi abadi. Bagi para kultivator tingkat rendah, saya khawatir di antara puluhan juta, tidak ada satupun yang dapat naik menjadi abadi. Jalan menuju keabadian terlalu sulit, dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Meskipun 100 km tidaklah dekat, namun tidaklah jauh di mata para biksu ini. Mereka hanya butuh waktu 1 jam untuk mencapai kota Qingxi. Sentian menatap kota Qingxi di depannya. Kota itu tidak semegah yang dibayangkannya. Kota itu hanyalah sebuah desa dengan populasi yang relatif besar. Ada sebuah alun-alun di satu sisi kota Qingxi tempat orang-orang berjualan barang-barang mereka. Sebagian besar barang yang dijual di sini adalah mahiyat monster dan sejenisnya, dan ada juga beberapa batu berbentuk aneh atau ramuan ajaib. Namun, Sentian melihat bahwa hanya sedikit orang yang tertarik untuk membeli barang-barang ini. Setelah Ali dan teman-temannya tiba, mereka tidak berjualan seperti yang lain, tetapi langsung menuju ke sebuah rumah batu. Sebelum mereka sampai di sana, Sentian mencium bau darah yang kuat di dalam rumah. "Bos Li, barangnya sudah saya terima," teriak Ali dari luar rumah. Pada saat ini, seorang pria kekar berjalan keluar dari rumah batu dengan darah di badannya. Dia melirik Ali dan berkata, "Ini Ali. Apa yang ingin kamu serahkan hari ini? Kamu sudah beberapa hari tidak ada di sini." "Bos Li, hari ini aku ingin menyerahkan 10 mahiyat serigala iblis." Setelah Ali mengatakan itu, dia meminta semua orang untuk meletakkan mahiyat serigala iblis di tanah. Bos Li melihat bangkai serigala iblis dan berkata dengan tidak percaya, "Ali, apakah kamu memburu serigala iblis ini?" "Tentu saja kami tidak memburu mereka. Apakah kami mencurinya dari orang lain? Orang-orang di desa Dasi kami tidak seperti orang-orang di desa Daking. Mereka semua bandit." Ali dipenuhi amarah ketika dia memikirkan orang-orang di desa Daking itu. Bos Li melirik Ali, membuka mulutnya, dan tampak ragu untuk berbicara. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Ali, untuk mahiyat serigala iblis ini, aku hanya bisa memberimu 5 koin roh untuk masing-masingnya." "Apa, 5 koin roh? Itu terlalu sedikit." "Benar, kami datang untuk menyerahkan mahiyat serigala iblis 2 hari yang lalu, dan kami memberimu 20 koin roh." "Bos Li, bisnismu terlalu mencurigakan." Begitu Bos Li selesai berbicara, orang-orang di desa Dasi mulai berteriak. Wajah Ali sedikit jelek saat dia berkata, "Bos Li, kita adalah kenalan lama. Aku juga tahu harga mahiyat serigala itu. Bukankah 5 koin rohmu agak terlalu murah?" Bos Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, jadi dia berbisik kepada Ali. "Bahwa Anda melihat seseorang datang ke sejumlah besar mahiyat serigala iblis. Anda tidak boleh menerimanya, dan Anda harus melaporkannya kepada mereka, mengatakan bahwa mahiyat serigala iblis itu pasti telah dicuri dari mereka."
Saya memberi Anda 5 koin roh untuk setiap desa, yang sudah ada di desa Anda, yang akan ada di desa, jika Anda akan berisiko. Sedikit bingung setelah mendengarkan penjelasan Bos Lee. Orang-orang lain di desa Dasi juga sangat kecewa saat ini, terutama Yuner. Awalnya dia berpikir bahwa setelah menjual bangkai serigala dan mendapatkan bagian uangnya, dia bisa meminta Dr. Zhang untuk mengobati mata neneknya. Namun sekarang dengan sedikit uang ini, dia tidak akan punya banyak uang lagi. Bunuh saja semua binatang buas di desa Daking. Zuzi sangat marah hingga dia bergumam dengan suara rendah. Bos Lee, bisakah Anda memberi saya sedikit gaji lagi? Pinta Ali kepada Bos Lee. Tidak, kalau kamu tidak mau menjualnya, lupakan saja, kata Bos Lee, dan hendak berbalik dan kembali ke kamar, tetapi dihentikan oleh Ali. Bos Lee, 5 koin roh, hanya 5 koin roh. Ali tidak punya pilihan selain berkompromi. Jika Bos Lee tidak menerimanya, maka tidak ada orang lain yang berani menerimanya. Setelah menukar mahiyat iblis serigala dengan koin roh, semua orang menundukkan kepala, tampak tidak senang. Sentian juga menemukan bahwa desa Daking di daerah ini begitu kuat sehingga banyak orang takut pada desa Daking. Ali mengambil koin spiritual itu tetapi tidak membagikannya kepada semua orang. Sebaliknya, dia menatap Yuner dan berkata, "Yuner, mari kita ambil uang ini untuk meminta Dr. Zhang menyembuhkan mata nenekmu." Yuner tertegun sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Ali, ini adalah uang yang diperoleh semua orang dengan hidup mereka, kamu tidak dapat memberikan semuanya kepadaku, cukup bagikan saja kepada semua orang." "Tidak perlu dibagikan, ini yang kita semua inginkan. Ya, hidup kita terselamatkan, tidak peduli berapa banyak uang yang kita dapatkan. Yuner, ambil saja uangnya dan minta Dr. Zhang untuk menyembuhkan mata nenekmu. Ini telah menjadi keinginanmu selama bertahun-tahun." Penduduk desa dari desa Dasi yang mengikuti berkata kepada Yuner satu demi satu. Yuner begitu terharu setelah mendengar kata-kata ini hingga air matanya mengalir saat dia berkata, "Terima kasih semuanya. Baiklah, kalian semua kembali. Aku akan menemani Yuner untuk meminta Dr. Zhang." Ali meminta yang lainnya untuk kembali. Hanya Zuzi, Sentian, Yuner dan dirinya sendiri yang tersisa, dan kemudian mereka mengambil uang itu untuk menyewa Dr. Zhang. Berjalanlah menyusuri jalan sempit kota Qingxi hingga ke ujung. Di sisi kiri jalan terdapat sebuah toko dengan papan bertuliskan Baoan Tang. Apa nama ini? Sentian melihat papan nama Balai Baoan dan sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa sebuah klinik farmasi memiliki nama seperti itu. "Saudara Sentian, nama Aula Baoan ini berarti untuk menjagamu tetap aman. Selama kamu memasuki pintu ini, tidak peduli seberapa serius luka kamu, pintu ini dapat menjagamu tetap aman, jadi ini disebut Aula Baoan." Zuzi mengikuti Sentian untuk menjelaskan. Sentian tersenyum tipis. Ia tidak menyangka bahwa dokter ajaib ini begitu pandai membual. Hal ini membuat Sentian sangat penasaran dan ingin melihat seberapa hebat keterampilan medis dokter ajaib itu. Sentian mengikuti Ali dan yang lainnya ke Aula Baoan. Saat ini, ada banyak orang di aula yang meminta obat. Di belakang meja 8 abadi, seorang pria yang baru berusia sekitar 30 tahun, dengan mata sedikit tertutup, sedang memeriksa denyut nadi orang-orang dengan tenang. "Saudara Sentian, orang ini adalah Dr. Agung Sang." Zuzi berbisik kepada Sentian. Sentian menatap dokter ajaib itu dan agak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dokter ajaib itu masih sangat muda, hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Namun, dijuluki dokter ajaib di tempat seperti ini mungkin berarti kemampuan aslinya tidak begitu kuat. Ali dan yang lainnya sedang mengantre di belakang. Tak lama kemudian orang-orang di depan datang untuk meminta obat dan pergi. Yuner bergegas maju dan berkata, "Dr. Zhang, saya ingin meminta Anda untuk mengobati mata nenek saya. Saya punya uang sekarang." Dr. Zhang membuka matanya, dan ketika dia melihat itu adalah Yuner, dia sama sekali tidak terkejut. Sepertinya dia telah melihat Yuner lebih dari sekali. "Asalkan aku punya uang, aku tidak hanya bisa menyembuhkan mata nenekmu, aku bahkan bisa menghidupkannya kembali." "Mana uangnya?" tanya Dr. Zhang kepada Yuner. "Ini." Yuner buru-buru meletakkan 50 koin roh yang baru saja diperolehnya dari penjualan mahiyat iblis serigala di depan Dr. Zhang. Dr. Zhang melihat koin-koin spirit itu,
tetapi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, uangnya tidak cukup. Dr. Zhang, ini 50 koin spirit. Anda mengatakan kepada saya di awal bahwa 50 koin spirit sudah cukup. Kata Yuner dengan heran, itu harga setahun yang lalu. Sekarang harganya setidaknya 100 koin roh. Dr. Zhang berkata perlahan. Ketika Yuner mendengar ini, dia tercengang. 50 koin roh ini diberikan kepadanya oleh orang lain karena tidak lagi diinginkan oleh orang lain. Sekarang harganya tiba-tiba naik menjadi 100 koin roh. Di mana dia bisa menemukan uang itu? Dr. Zhang, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Anda sudah mengatakan sebelumnya bahwa 50 koin roh sudah cukup. Kata Ali dengan nada tidak puas. Itu dulu. Sekarang harganya 100 koin roh. Kalau kamu tidak punya uang, cepatlah pergi dan jangan ganggu bisnisku. Wajah Dr. Zhang juga mulai menggelap. Dr. Zhang, aku mohon padamu, tolong sembuhkan mata nenekku. Kata Yuner, dan benar-benar berlutut di hadapan Dr. Zhang. Yuner tahu bahwa jika tabib ajaib kali ini tidak setuju, dia tidak tahu kapan dia akan bisa menabung cukup banyak koin roh. Namun, Dr. Zhang tampak acuh tak acuh terhadap Yuner yang berlutut, tanpa simpati sama sekali. Mungkin dia telah melihat terlalu banyak orang berlutut untuk memohon belas kasihan. Yuner, bangun. Apoteker seperti ini yang tidak memiliki etika medis tidak baik. Kurasa dia hanya membual. Sentian melangkah maju dan membantu Yuner berdiri, menatap dokter ajaib itu dengan pandangan meremehkan dan berkata. Ketika Dr. Zhang melihat Sentian berani mengatakan itu kepadanya, dia melotot padanya dan berkata, "Nak, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Jika kamu ingin mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan kota Qingxi hidup-hidup." Dr. Zhang, tenanglah. Temanku hanya berbicara omong kosong. Karena harga Dr. Zhang telah meningkat, maka kita bisa pergi dan mengumpulkan uang. Ali melihat bahwa Dr. Zhang marah dan buru-buru menjelaskan. Dia tahu kekuatan Dr. Zhang di kota Qingxi. Jika Dr. Zhang mengatakan sepatah kata pun, tidak seorang pun dari mereka akan bisa meninggalkan kota Qingxi. Keluar dari sini. Dr. Zhang melambaikan tangannya. Ali mengedipkan mata pada Sentian, menyuruhnya berhenti bicara dan pergi bersamanya. Namun Yuner tidak mau pergi. Ia ingin memohon bantuan dokter ajaib, tetapi Ali menariknya keluar dengan paksa. Semua orang tahu bahwa dokter jenius ini menghargai uang lebih dari apapun, jadi bagaimana mungkin dia mengasihani Yuner. Namun, tak lama setelah Sentian dan rekan-rekannya pergi, seorang pria keluar dari ruangan di belakang Dr. Zhang. Usianya sekitar 40 tahun dan mengenakan pakaian ketat. Ketika Dr. Zhang melihat orang ini, dia segera berdiri dan bertanya, "Kakak, mengapa Anda ada di sini?" "Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa rumput bangau telah tumbuh di pegunungan dekat sini. Saya meminta Anda untuk menyiapkan lebih banyak tenaga kerja dan mengikuti saya ke gunung untuk memetiknya besok," kata pria berpakaian ketat itu. "Apakah ada rumput bangau di dekat sini?" Dr. Zhang langsung terkejut. "Itu rumput ajaib, kok bisa tumbuh di pegunungan ini? Apa mungkin kita salah? Apa katamu?" Pria berpakaian ketat itu melotot ke arahnya. "Saudaraku, saya hanya mengatakannya dengan santai. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mempercayai guru. Namun, saya khawatir akan sedikit sulit bagi saya untuk menyiapkan tenaga kerja untuk sementara waktu sekarang," kata Dr. Zhang dengan sedikit malu. "Itu urusanmu. Aku hanya bertanggung jawab untuk memberitahumu. Kau tahu apa konsekuensinya jika kau menunda apa yang diperintahkan tuanmu, kan?" Setelah pria berpakaian ketat itu mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Dokter ajaib Zhang mengerutkan kening dan mulai mengkhawatirkan stafnya. Namun, tak lama kemudian, Dokter Zhang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak. "Murid, pergi dan temukan 4 orang yang baru saja meninggalkan tempat ini." Dokter Zhang ingin menemukan Sentian dan yang lainnya. Sekarang mereka meminta bantuannya. Selama mereka setuju untuk menemaninya memetik rumput bangau, dia bisa pergi membantu nenek Yuner menyembuhkan matanya. "Yuner, jangan berkecil hati. Setelah kita memburu beberapa monster dan menjualnya untuk mendapatkan uang, kita akan segera dapat mengumpulkan cukup uang untuk mengobati mata nenekmu." Melihat Yuner menundukkan kepalanya dan tampak tidak senang, Ali bergegas menghiburnya. Namun Yuner tetap tidak berkata apa-apa.
karena dia tidak mungkin mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, lagi pula, orang lain juga harus hidup. Yuner, bukannya aku tidak bisa menyembuhkan mata nenekmu. Selama aku bisa menemukan beberapa ramuan spiritual tingkat tinggi yang bisa menyembuhkan mata, aku mungkin bisa menyembuhkan mata nenekmu. Jangan patah semangat. Sentian membujuk Yuner. Jika Sentian memulihkan kekuatannya, dengan ramuan spiritual tingkat tinggi, dia mungkin dapat menyembuhkan mata nenek Linger. Saudara Sentian, benarkah itu? Yuner segera mengangkat kepalanya saat mendengar Sentian mengatakan ini. Tentu saja, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Sentian tersenyum tipis. Yuner tersenyum. Selama masih ada harapan, dia tidak akan menyerah. Namun pada saat itu, seorang anak yang berusia sekitar remaja bergegas menyusul Sentian dan yang lainnya, dan berkata, silakan tinggal, tuanku ingin kalian kembali. Siapa tuan kalian? Sentian bertanya dengan bingung. Guruku adalah tabib ajaib Zhang Biao, kata anak itu. Ketika Ali mendengar bahwa Dr. Zhang yang meminta mereka untuk kembali, dia bertanya dengan heran. Mengapa tuanmu meminta kami untuk kembali? Anak itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak tahu, tuanku tidak memberitahuku. Saudara Ali, saudara Sentian, mari kita kembali dan melihat, mungkin Dr. Zhang merasa bahwa harga 50 koin roh dapat diterima. Yuner langsung senang ketika dia mendengar bahwa Dr. Zhang yang meminta mereka untuk kembali. Baiklah, ayo kembali dan lihat. Sentian mengangguk, lalu semua orang kembali. Kali ini, Zhang Biao tidak lagi memiliki kesombongan seperti di awal, dan sikapnya jelas jauh lebih baik. Dr. Zhang, karena Anda meminta kami untuk kembali, bisakah Anda memberi saya 50 koin roh untuk mengobati mata nenek saya? Yuner bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Zhang Biao. Zhang Biao menggelengkan kepalanya. 50 koin roh jelas tidak cukup, tapi aku akan mengobati mata nenekmu. Aku tidak butuh sepeser pun, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Ada apa? Tanya Yuner. Besok kamu ikut aku ke pegunungan untuk memetik tanaman obat. Setelah kita berhasil memetik tanaman obat, aku akan membantu nenekmu menyembuhkan matanya secara cuma-cuma. Kata Zhang Biao kepada Yuner. Hanya satu hal ini, Yuner tidak dapat mempercayainya. Masalah ini terlalu sederhana, jadi dia berbalik dan menatap Ali. Lagi pula, Yuner tidak bisa membuat keputusan tentang Ali dan yang lainnya. Jika Ali tidak mau pergi, tidak ada gunanya bahkan jika dia setuju. Dr. Zhang, apakah semudah itu menemani Anda memetik tanaman obat? Ali tidak dapat mempercayainya. Bagaimana hal seperti itu bisa disebut masalah besar? Tentu saja, apakah kamu masih curiga kalau aku berbohong padamu? Zhang Biao berkata dengan wajah dingin. Tidak, menurutku masalah ini terlalu sederhana. Kami sepakat untuk menemani Dr. Zhang memetik tanaman obat besok. Ali setuju tanpa ragu. Baiklah, kamu tinggallah di kota Qingxi hari ini, dan kita akan berangkat besok pagi. Kata Zhang Biao. Ali mengangguk, lalu membawa Sentian dan yang lainnya keluar dari aula baoan. Begitu mereka keluar, Yuner melompat kegirangan. Nenek akhirnya bisa mengembalikan cahayanya. Aku tidak menyangka dokter jenius ini akan mengajukan syarat yang begitu sederhana. Kata Zuzi tidak percaya. Mungkin dia tersentuh oleh bakti Yuner kepada orang tuanya. Sekarang Yuner merasa lega dan tidak perlu khawatir dengan mata neneknya. Kata Ali sambil tersenyum. Namun, Sentian, yang selama ini hanya diam, tidak seoptimis Ali dan yang lainnya. Ia tidak percaya bahwa dokter jenius itu telah berubah pikiran. Memetik tanaman obat kali ini pasti akan sangat berbahaya. Namun, Sentian tidak menunjukkannya dengan jelas. Dia tidak ingin memengaruhi suasana hati Yuner dan Ali. Saat itu, Sentian hanya perlu lebih waspada. Bagaimanapun, dengan kekuatan Sentian saat ini, tidak ada seorang pun di desa terdekat yang bisa mengalahkannya. Sentian dan teman-temannya menemukan hotel kecil, lalu mulai beristirahat dan menunggu hari berikutnya. Pada saat ini, jauh di pegunungan, di wilayah klan Serigala Iblis terkemuka sedang merangkak di kaki seorang pria yang ditutupi rambut, yang tampak seperti orang buas. Serigala Iblis itu mengeluarkan suara dengungan pelan, dan pria itu terkadang mengerutkan kening dan terkadang santai. Dia bisa mengerti bahasa serigala iblis itu. Pria ini juga merupakan seekor serigala iblis yang telah berubah wujud menjadi manusia,
Tetapi karena tingkat kekuatannya belum mencapai tingkat itu, dia belum sepenuhnya berubah wujud menjadi manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki aura binatang suci? Apakah dia juga anggota ras binatang kita? Pria itu berpikir keras. Keesokan harinya, Sentian dan rekan-rekannya tiba di Balai Baoan lebih awal. Setelah tiba di Balai Baoan, Sentian dan rekan-rekannya menemukan bahwa Zhang Biao juga telah mengatur orang lain untuk menemani mereka mengumpulkan tanaman obat. Pada saat ini, lebih dari selusin orang berkumpul di depan Aula Baoan, dan Sentian beserta teman-temannya juga berdiri di antara kerumunan. Tak lama kemudian Zhang Biao pun keluar, diikuti oleh kakak laki-lakinya Wu Feiyu. Kakak senior, menurutmu apakah orang-orang yang kutemukan ini cukup baik? Zhang Biao berkata dengan hati-hati kepada Wu Feiyu. Wu Feiyu hanya melirik semua orang dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba tatapannya tertuju pada Sentian sejenak. Pada saat ini, Sentian juga menatap Wu Feiyu, dan kedua orang itu saling memandang. Wu Feiyu mengalihkan pandangannya dari Sentian, tetapi Sentian terus menatap Wu Feiyu. Kekuatan Sentian belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak dapat melihat kelemahan Wu Feiyu, tetapi dia yakin bahwa kekuatan Wu Feiyu pasti tidak akan terlalu rendah. Di kota terpencil ini, kemunculan tiba-tiba seorang master seperti Wu Feiyu membuat Sentian merasakan krisis. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan para master dunia surgawi. Ayo pergi. Wu Feiyu melirik semua orang dan berkata kepada Zhang Biao. Zhang Biao mengangguk, lalu berkata dengan keras. Dengarkan saja aku dan ikuti aku memetik tanaman obat. Aku akan memenuhi semua janjiku padamu. Ayo pergi sekarang. Dengan perintah Zhang Biao, kelompok itu berjalan menuju pegunungan. Apa yang terjadi? Mengapa kita perlu membawa begitu banyak orang hanya untuk memetik tanaman obat? Yuner akhirnya merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata. Sepertinya memetik tanaman herbal kali ini tidak semudah yang kita kira. Kita semua harus berhati-hati. Ali juga menyadari bahwa segala sesuatunya tidaklah mudah. Saudara Ali, selama saudara Sentian ada di sini, kita tidak perlu takut pada apapun. Zuzi sama sekali tidak takut. Dia telah mencapai titik memuja Sentian secara membabai buta. Mari kita berhati-hati, perjalanan ini pasti penuh bahaya. Sentian mengingatkan. Sentian tidak tahu mengapa, tetapi pertama kali dia melihat Wu Feiyu, dia merasa bahwa pria ini adalah orang yang sangat kejam. Setelah berjalan selama beberapa jam, semua orang akhirnya memasuki pegunungan, dan hutan lebat menghalangi sinar matahari. Meskipun mereka memasuki pegunungan, ekspresi semua orang tidak berubah. Bagaimanapun, ini adalah tepi pegunungan. Bahkan jika ada monster, mereka tidak akan terlalu kuat. Mereka dapat dengan mudah mengatasinya. Sepanjang jalan, Zhang Biao selalu mencari kesempatan untuk berbicara dengan Wu Feiyu, tetapi Wu Feiyu tampaknya acuh tak acuh. Siapa orang ini? Sepertinya Dr. Zhang sangat takut padanya. Tahukah kamu, Dr. Zhang juga merupakan tokoh terkenal di kota Qingxi, tetapi orang ini sama sekali tidak memberinya muka. Zuzi berkata dengan bingung ketika dia melihat penampilan Zhang Biao yang seperti budak di hadapan Wu Feiyu. Aku juga belum pernah melihat orang ini di kota Qingxi. Wajahnya terlihat asing. Kata Ali sambil melihat ke arah Wu Feiyu. Ini adalah kakak laki-laki Dr. Zhang. Tentu saja Dr. Zhang takut padanya. Tepat ketika Ali dan yang lainnya sedang berbicara, seorang pria parubaya berjanggut mendekati Ali dan yang lainnya dan berkata. Ali melirik pria parubaya itu dengan tatapan waspada di matanya. Lagi pula, di alam surgawi, seseorang harus tetap waspada saat menghadapi orang asing. Pria parubaya itu melihat kewaspadaan di mata Ali, lalu melanjutkan. Nama saya Hu Zuang, dari desa Jinle. Apakah Anda dari desa Jinle? Zuzi melangkah maju dan menatap Hu Zuang lalu berkata, mengapa Anda di sini? Bukankah dikatakan bahwa desa Jinle Anda dibantai oleh desa Daking dahulu kala? Setelah mendengar perkataan Zuzi, ekspresi Hu Zuang menjadi sedikit sedih dan berkata, ya, kami dibantai, tetapi saya berhasil lolos. Kali ini saya kembali untuk membalas dendam. Ali menatap Hu Zuang di depannya. Dia tampaknya tidak berbohong, jadi sedikit rasa kasihan muncul di hatinya dan berkata, bagaimana Anda bisa membalas dendam sendirian? Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa masuk ke desa Daking. Bahkan jika saya mati, saya akan membalas dendam.
Kali ini, Dr. Zhang berjanji kepada saya untuk memurnikan pil peledak untuk saya, dan saya berjanji untuk menemaninya mengumpulkan ramuan. Kata Hu Zuang. Ketika mereka mendengar tentang pil peledak, sedikit keterkejutan melintas di wajah Ali dan yang lainnya, dan ekspresi Sentian juga sedikit berubah. Meskipun pil burst dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat, pil itu hanya dapat bertahan selama 10 menit, lalu sekujur badan orang tersebut akan meledak seperti bom, tidak meninggalkan mayat. Tampaknya Hu Zuang bertekad mengorbankan dirinya untuk membalas dendam. Anda baru saja mengatakan bahwa pria itu adalah kakak laki-laki Dr. Zhang. Apa yang terjadi? Sentian bertanya kepada Hu Zuang. Ya, aku belum pernah mendengar bahwa Dr. Zhang memiliki saudara senior, apalagi sekte manapun. Ali telah berurusan dengan Dr. Zhang beberapa kali, dan dia telah mengunjungi kota Qingxi lebih dari sekali atau 2 kali, tetapi dia belum pernah mendengar siapapun membicarakannya. Hu Zuang melihat sekeliling dan kemudian berbisik, orang ini adalah Wu Feiyu, dari Sekte Yuding. Dr. Zhang adalah murid dari Sekte Yuding. Wu Feiyu lah yang memerintahkan Dr. Zhang untuk membiarkan kami menemaninya ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Kudengar yang ingin kami kumpulkan adalah tanaman obat ajaib. Sentian menatap Hu Zuang, wajahnya sedikit muram dan berkata, bagaimana kau tahu ini? Mengapa kau memberitahu kami? Kau harus tahu bahwa beberapa hal adalah rahasia dan tidak akan mudah diceritakan kepada orang lain. Selain itu, di dunia surga dan manusia, hati orang tidak dapat diprediksi dan orang-orang saling curiga. Bagaimana mungkin ada orang yang baik hati? Ali dan yang lainnya juga memandang Hu Zuang dan tanpa sadar mengelilinginya. Hu Zuang tiba-tiba menceritakan semua ini kepada mereka dan mencoba mendekati mereka, yang mana membuat Ali dan yang lainnya harus waspada. Hu Zuang merasakan permusuhan dari Sentian dan yang lainnya, dan buru-buru menjelaskan. Saya mendengar semua ini. Awalnya saya ingin pergi ke balai bawaan untuk mencuri obat, tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya, tetapi saya mendengar informasi ini. Alasan saya memberitahu Anda ini adalah karena saya ingin membentuk aliansi dengan Anda. Anda harus tahu bahwa ramuan ajaib tumbuh jauh di pegunungan, dan mereka mungkin dilindungi oleh binatang buas, jadi kali ini akan sangat berbahaya. Di tim ini, saya sendirian. Jika saya benar-benar menghadapi bahaya, saya bahkan tidak akan memiliki siapapun untuk membantu saya. Penjelasan Hu Zuang masuk akal, tetapi Sentian tidak mempercayainya, tetapi terus bertanya. Lalu mengapa Anda memilih untuk membentuk aliansi dengan saya? Kekuatan kita bukanlah yang terkuat. Bagaimanapun, di tim ini, Sentian dan teman-temannya adalah yang paling tidak mencolok. Ada 2 pria dan seorang wanita, dan mereka juga mengandung seorang anak yang tidak terlalu tua. Jika Anda memilih untuk membentuk aliansi, Anda harus memilih yang terkuat untuk membentuk aliansi. Hu Zuang tersenyum pahit dan berkata, karena paling aman memilih bersekutu denganmu. Aku tahu kamu dari desa Dasi, dan kamu punya dendam terhadap desa Daking. Aku benar-benar ingin bersekutu dengan kelompok yang kuat, tetapi mereka mungkin tidak menerimaku. Mungkin mereka akan mengkhianatiku ke desa Daking. Aku memilihmu, karena meskipun kamu tidak menerimaku, kamu tidak akan mengkhianatiku ke desa Daking. Setelah mendengarkan ini, permusuhan di badan Sentian perlahan menghilang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Hu Zuang benar. Bagaimanapun, dalam situasi ini, Hu Zuang tidak punya pilihan lain. Jadi, tampaknya apa yang dikatakan Hu Zuang tentang Dr. Zhang tidak mungkin salah. Meskipun Sentian merasa lega tentang Hu Zuang, dia masih dipenuhi kekhawatiran tentang perjalanan yang akan datang. Sentian masih belum tahu ramuan ajaib apa yang akan dipetik Wu Feiyu dan yang lainnya, tetapi jika bisa mencapai tingkat ramuan ajaib, itu pasti akan dilindungi oleh binatang spiritual. Sekalipun tidak ada binatang spiritual, jika mereka pergi jauh ke pegunungan, monster tingkat tinggi yang berkeliaran di mana-mana mungkin akan membuat orang-orang ini tidak akan pernah kembali. Aku tahu bahwa semuanya tidak semudah itu. Aku tidak menyangka bahwa Dr. Zhang benar-benar ingin memetik ramuan ajaib. Ini akan merepotkan. Ali mengerutkan kening dan berkata, Saudara Ali, mengapa kita tidak kabur secara diam-diam saja? Jangan ikuti kami. Zuzi sedikit takut ketika mendengar bahwa mereka harus pergi jauh ke pegunungan untuk memetik tanaman obat ajaib. Bagaimanapun, pegunungan yang dalam adalah tempat terlarang bagi mereka.
Kita tidak bisa kabur. Kita tidak bisa menandingi kekuatan Dr. Zhang. Jika kita mencoba kabur secara diam-diam sekarang, aku khawatir kita tidak akan bisa lari jauh sebelum dia membunuh kita. Hu Zuang buru-buru memberitahu Zuzi untuk menyerah pada ide kabur. Ketika Zuzi mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar masuk jauh ke pegunungan, kita semua akan menjadi santapan para monster. Ali tetap diam karena dia tidak punya pilihan lain. Yuner berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Saudara Ali, Saudara Sentian, aku turut prihatin. Kalau bukan karena aku tidak akan mengambil risiko. Yuner, ini tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun kamu memetik tanaman ajaib, itu belum tentu sangat berbahaya. Bersikaplah optimis, tidak akan terjadi apa-apa. Sentian tersenyum dan menghibur Yuner. Namun, pada saat ini, hati Sentian tidak sesantai yang terlihat, karena dia tahu bahwa kekuatan Wu Feiyu pasti sangat tinggi, begitu pula Zhang Biao. Kedua orang ini lebih kuat dari mereka. Mengapa dia harus membiarkan orang-orang yang tidak terlalu kuat ini menemaninya untuk mengumpulkan tanaman obat? Kalian harus tahu bahwa mereka semua adalah penduduk desa di sekitar sini. Tingkat kekuatan mereka tidak tinggi. Jelas bahwa mereka tidak dapat mengalahkan monster tingkat tinggi itu jika mereka masuk jauh ke pegunungan. Namun, Wu Feiyu masih harus melakukan ini. Pasti ada tujuan lain. Ini jelas tidak sesederhana menemani dan melindungi. Namun, untuk meyakinkan Yuner, Ali dan yang lainnya, Sentian tidak memberitahu mereka analisisnya. Bolehkah aku ikut denganmu? Kalau tidak, kuharap kau tidak akan membocorkan identitasku. Hu Zuang menatap Sentian dengan penuh harap, karena dia juga menyadari bahwa Sentian adalah pemimpin keempat orang ini. Saya setuju Anda bergabung dengan kami. Jika ada bahaya, saya harap kita bisa saling membantu. Sentian menatap Hu Zuang dan berkata. Ketika Hu Zuang melihat bahwa Sentian setuju, senyuman segera muncul di wajahnya, dan sorot matanya saat menatap Sentian dan yang lainnya mulai menjadi tegas dan percaya. Hu Zuang bergabung dengan Sentian dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Saat ini, semua orang sudah mulai perlahan memasuki kedalaman pegunungan. Aura monster di sekitar menjadi semakin kuat. Banyak orang telah mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Beberapa di antara mereka yang pemalu bahkan berkeringat dingin di dahinya. Namun, Zhang Biao dan Wu Feiyu masih terlihat santai dan tidak gugup sama sekali karena telah masuk jauh ke pegunungan. Melihat ekspresi Zhang Biao dan Wu Feiyu, Sentian tahu bahwa kekuatan kedua orang ini tidak akan terlalu lemah. Ah! Tiba-tiba terdengar suara raungan monster, yang langsung membuat semua orang berhenti. Kemudian mereka melihat seekor serigala monster sebesar yak berlari ke arah mereka. Dilihat dari ukuran serigala iblis ini, kekuatannya pasti tidak rendah. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang begitu banyak orang sendirian. Melihat serigala jahat itu menyerbu, Ali dan yang lainnya dengan gugup menghunus senjata mereka. Tetapi ketika serigala iblis itu hendak menerjang ke hadapan semua orang, Wu Feiyu melambaikan tangan kanannya, lalu seberkas cahaya putih menyambar. Lalu serigala iblis itu menjerit, berguling di tanah 2 kali dalam sekejap, dan mati seketika. Semua orang terkejut melihat Wu Feiyu mampu membunuh serigala iblis hanya dengan lambaian tangannya. Sentian memandangi bangkai serigala iblis itu dan menemukan anak panah perak tertancap di kepalanya. Mampu membunuh serigala sebesar itu hanya dengan anak panah, Sentian merasa bahwa kekuatan Wu Feiyu pasti berada di atas alam luar badan. Baiklah, berhenti melihat dan teruslah berjalan. Zhang Biao berteriak keras. Semua orang mulai terus mengikuti Zhang Biao dan Wu Feiyu, tetapi banyak dari mereka terus melihat ke belakang ke badan serigala iblis itu. Tahukah Anda, serigala iblis sebesar ini sangat berharga, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengambil badan serigala iblis itu sekarang. Saudara Sentian, mahiyat iblis serigala sebesar itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Mengapa kamu tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpananmu? Zuzi merasa kasihan pada mahiyat iblis serigala itu, jadi dia berkata kepada Sentian. Namun, Sentian menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbisik kepada Zuzi. Zuzi, jangan beritahu siapapun tentang cincin penyimpanan yang kumiliki, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Jika aku meletakkan badan iblis serigala di dalam cincin penyimpanan, orang-orang ini akan tahu. Apakah menurutmu mereka tidak akan tergoda saat melihat harta karun seperti cincin penyimpanan? Zuzi masih muda, jadi pengetahuannya tentang sifat manusia terlalu sedikit dan agak naif. Zuzi, Sentian benar. Jangan mudah menunjukkan kekuatan dan kartu trufmu di luar sana. Jika orang-orang ini tahu bahwa Sentian memiliki cincin penyimpanan, mereka mungkin akan menyerang kita bersama-sama. Ada kemungkinan juga Zhang Biao dan kakak laki-lakinya juga menginginkan cincin penyimpanan itu, dan mereka ingin menyerang kita. Apakah menurutmu kita bisa menjadi lawan Zhang Biao? Ali juga mengambil kesempatan itu untuk mulai mendidik Zuzi. Setelah mendengar ini, Zuzi mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Tepat setelah semua orang pergi, seorang pria yang ditutupi rambut perlahan berjalan ke badan serigala iblis yang baru saja dibunuh. Dia perlahan-lahan berjongkok dan mencabut anak panah itu dari kepala serigala. Ah! Seketika itu juga, terdengar lolongan serigala dari mulut pria itu, lalu ratusan serigala iblis berkumpul dari segala arah. Pria ini membawa ratusan serigala iblis dan menuju ke arah Sentian dan kelompoknya. Ini adalah wilayah kekuasaan suku serigala iblis, harap kalian semua berhati-hati. Zhang Biao memperingatkan dengan keras. Semua orang terdiam dan mengikuti Zhang Biao dan Wu Feiyu dengan tenang. Pada saat ini, Zhang Biao dan Wu Feiyu juga mulai menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Zhang Biao meminta semua orang untuk mendirikan kemah dan memilih beberapa orang untuk bertugas jaga secara bergantian. Sentian termasuk di antara mereka. Setelah menentukan tempat mendirikan kemah, Wu Feiyu mengeluarkan kantong kain berisi bubuk putih, lalu menaburkannya di mana-mana. "Saudara Sentian, biar aku bantu jaga malam ini. Kamu harus istirahat." Zuzi berinisiatif menawarkan bantuan untuk membantu Sentian berjaga. Lagi pula, mereka sudah berjalan sangat jauh dan pasti lelah. Sentian tersenyum tipis, menyentuh kepala Zuzi dan berkata, "Kamu istirahat saja, aku baik-baik saja." Ali dan Yunir juga ingin membantu Sentian, tetapi ditolak oleh Sentian. Karena Sentian ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengamati keadaan sekitar sambil berjaga. Meskipun kekuatan Sentian belum pulih dan kesadaran spiritualnya tidak sekuat sebelumnya, dia selalu merasakan ada nafas monster yang mengikuti mereka di belakang mereka. Lagi pula, Sentian memiliki kekuatan naga dan phoenix di badannya, dan kekuatan binatang buas ini sangat peka terhadap nafas binatang buas. Malam pun tiba dan semua orang pun tertidur, lagi pula, mereka telah berjalan sangat jauh dan sudah sangat lelah. Sentian berdiri diam di satu sisi, melihat ke suatu arah dalam kegelapan. Perlahan, seekor serigala iblis mulai mendekati perkemahan. Sentian sudah merasakannya, tetapi dia tidak bersuara dan tidak mencoba menghentikannya. Tepat saat serigala iblis itu mendekati perkemahan, ia tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Ia mulai merasa cemas, lalu berbalik dan berlari kembali. Sentian melihat bubuk putih di tanah dan tahu bahwa itu pasti bubuk putih yang berefek. Tampaknya keterampilan alkimia Wu Feiyu tidak buruk. Tidak lama setelah serigala iblis itu kabur, sesosok muncul di balik pohon besar. Ketika Sentian melihat sosok ini, alisnya sedikit mengernyit. Lalu dia berjalan menuju sosok itu tanpa ragu-ragu, dan sosok itu berbalik dan berlari. Dengan cara ini, Sentian mengejar dari belakang, dan sosok di depan tidak lari. Namun, sosok itu berhenti sebelum berlari jauh, dan Sentian berdiri tidak jauh dari sosok itu dan bertanya dengan suara rendah. "Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki aura monster?" Sosok itu perlahan berbalik, dan bulu di badannya membuat Sentian langsung menyadari bahwa orang di depannya telah berubah dari monster. Mampu berubah dari monster menjadi bentuk manusia menunjukkan bahwa lawannya cukup kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani Sentian dengan kekuatannya saat ini. Namun, Sentian tidak gugup. Kekuatan naga dan burung phoenix dalam badannya adalah senjata ajaibnya untuk menahan monster. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawan, akan sulit bagi lawan untuk melukainya. "Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki nafas manusia dan juga nafas binatang suci?" Pihak lain bertanya balik pada Sentian. Namun, Sentian tidak menjawab. Lagi pula, dia tidak tahu maksud pihak lain. Bagaimana mungkin Sentian mengungkapkan identitasnya kepada orang lain?
Baik Sentian maupun pihak lain tidak berbicara, mereka hanya saling memandang. Ada rasa tidak percaya di mata mereka. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara, disusul kilatan sosok lelaki itu, yang seketika menghilang dalam kegelapan. Namun, saat pihak lain itu pergi, dia berkata dengan cara rahasia. "Namaku Lang Feng, aku akan mencarimu." Sentian ingin bertanya kepada pihak lain itu, tetapi suara Zhang Biao terdengar dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di sini alih-alih menjaga Kam? Apakah kamu ingin kabur?" Sentian melirik Zhang Biao, lalu berkata dengan ringan, "Aku baru saja pergi ke kamar mandi." Setelah Sentian selesai berbicara, dia berjalan menuju kemah, dan Zhang Biao memarahinya. "Sudah kubilang, ini wilayah suku serigala iblis. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Jika kamu meninggalkan kemah, kamu pasti akan digigit sampai mati oleh serigala iblis. Kamu beruntung kali ini dan tidak bertemu dengan serigala iblis." Sentian mengabaikan Zhang Biao. Setelah berjalan kembali ke kemah, sosok Lang Feng terus muncul di benaknya. Dia tidak mengerti mengapa orang ini mencarinya. Mungkinkah karena aura binatang suci di badannya? Zhang Biao menatap Sentian dan melihat bahwa Sentian mengabaikannya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Anda harus tahu bahwa status dan posisinya tidak dapat dilanggar oleh penduduk desa seperti Sentian. Setelah 1 malam berlalu, Wu Feiyu melirik bubuk putih yang telah ditaburkannya dan berkata kepada semua orang. "Siapa yang bertugas tadi malam?" Pada saat ini, beberapa orang terpilih berdiri, termasuk Sentian. "Apakah ada monster yang datang ke sini tadi malam?" Wu Feiyu bertanya kepada beberapa orang. Semua orang menggelengkan kepala, hanya Sentian yang mengangguk dan berkata, "Ya, ada monster yang datang ke perkemahan." "Monster macam apa?" Ekspresi Wu Feiyu jelas sedikit gugup. "Itu adalah serigala iblis." Setelah mendekati perkemahan, ia tiba-tiba ketakutan dan lari. Sentian berkata dengan jujur. Mendengar bahwa itu adalah serigala iblis, ekspresi Wu Feiyu menjadi sangat rileks, tetapi Sentian sedikit terkejut. Ini adalah wilayah suku serigala iblis. Mungkinkah ada binatang iblis lain yang berkeliaran di sekitar? Baiklah, kemasi barang-barangmu dan ayo pergi. Setelah Wu Feiyu mengatakan ini, dia berjalan lurus ke depan. "Ayo pergi." Zhang Biao melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk masuk lebih dalam. Sesekali terdengar auman serigala iblis, dan semua orang berdebar kencang. Tetapi tidak lama setelah semua orang mulai berjalan, Wu Feiyu tiba-tiba mengerutkan kening dan meminta semua orang untuk segera berhenti. Segera setelah itu, serangkaian aura datang dari tidak jauh, diikuti oleh beberapa sosok yang muncul. Semua orang saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka akan melihat manusia di sini. Penduduk desa biasa yang datang untuk berburu tidak akan datang ke sini. Ketika Wu Feiyu dan Zhang Biao melihat orang itu datang, ekspresi mereka menjadi lebih serius. "Wu Feiyu, kamu tampaknya agak terlambat." Seorang pria berjanggut pendek di sisi lain memandang Wu Feiyu dan tersenyum tipis. "Ning Ken, sepertinya kamu baru saja tiba di sini. Kamu tidak jauh lebih cepat dariku," kata Wu Feiyu dengan wajah muram. Pria bernama Ning Ken itu hanya tersenyum, lalu melirik orang-orang di belakang Wu Feiyu, dan berkata dengan nada sarkasme. "Tidak mungkin memetik rumput bangau jika kalian membawa orang-orang ini ke sini. Jangan khawatir tentang apakah kalian bisa memetiknya atau tidak. Kalian pasti datang ke sini untuk mendapatkan rumput bangau, jadi mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan rumput bangau itu." Mata Wu Feiyu sedikit menyipit, dan matanya penuh dengan permusuhan. "Kau ingin bersaing denganku?" Ning Ken tersenyum, lalu berkata, "Biar ku beritahu, baik kau maupun aku tidak bisa mendapatkan rumput bangau, karena aku mengetahui bahwa binatang roh yang menjaga di dekat rumput bangau adalah binatang haus darah, yang sama sekali tidak bisa kita tangani." Kata-kata Ning Ken langsung mengejutkan orang-orang yang mengikuti Wu Feiyu. Mereka hanya tahu bahwa mereka datang ke sini untuk mengumpulkan tanaman obat, tetapi mereka tidak tahu jenis tanaman obat apa yang akan mereka kumpulkan atau bahaya apa yang akan mereka hadapi. Namun, sekarang mereka tahu bahwa apa yang akan mereka petik sebenarnya adalah rumput ajaib, dan ada binatang buas haus darah yang menjaganya. Dengan orang-orang ini, bukankah mereka datang ke sini hanya untuk mati sia-sia? Badan semua orang sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Mereka sudah datang ke sini, dan mereka tidak bisa mundur. Bahkan jika mereka mundur, mereka tidak bisa keluar dari pegunungan. Wu Feiyu merasakan ketakutan orang-orang di belakangnya. Dia tahu bahwa Ning Ken mengatakan ini dengan sengaja untuk menyesatkan orang-orang ini. Itu karena kamu tidak bisa mengatasinya. Mengenai apakah aku bisa mengatasinya, kamu akan tahu nanti. Mata Wu Feiyu penuh dengan keyakinan. Dia juga ingin memberikan keyakinan kepada mereka yang mengikutinya. Namun, Wu Feiyu sebenarnya punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu sejak lama, tapi dia tidak akan pernah memberitahu Ning Ken tentang metode ini. Apakah kau punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu? Ning Ken bertanya dengan heran saat mendengar Wu Feiyu mengatakan itu. Sudah kubilang itu bukan urusanmu. Kalau kamu tidak punya kemampuan, kembali saja dan jangan mati di sini. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia memimpin semua orang maju. Melihat Wu Feiyu membawa anak buahnya pergi, mata Ning Ken dipenuhi amarah. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang pelayan di belakang Ning Ken melangkah maju dan bertanya. Ayo kita ikuti mereka. Aku ingin melihat metode apa yang digunakan Sekte Yuding untuk menghadapi binatang haus darah itu. Ning Ken langsung mengikuti mereka. Ketika Wu Feiyu mengetahui bahwa Ning Ken dan anak buahnya mengikutinya, alisnya berkerut erat. Saudaraku, Ning Ken seperti plester kulit guguk, menempel pada kita, apa yang harus kita lakukan? Kata Zhang Biao kepada Wu Feiyu. Biarkan dia mengikutiku, nanti aku akan memberinya pelajaran. Setelah mengatakan ini, Wu Feiyu diam-diam mengubah arah perjalanannya. Hu Zuang, apakah kamu kenal orang-orang itu tadi? Sentian bertanya pada Hu Zuang. Aku mengenalnya. Orang yang berbicara itu adalah putra keluarga Ning. Di daerah ini, keluarga Ning juga merupakan keluarga kaya, tetapi tampaknya mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Yuding. Hu Zuang berkata dengan suara rendah. Kita semua harus berhati-hati, sepertinya akan segera terjadi pertempuran sengit. Sentian telah menemukan bahwa Wu Feiyu sengaja mengubah rutenya, pasti untuk memancing Ning Ken dan yang lainnya yang mengikuti di belakang. Setelah rombongan itu berjalan selama beberapa jam, lolongan serigala iblis mulai terdengar di sekeliling mereka. Lolongan itu makin lama makin keras. Napas serigala iblis datang bagai ombak, menyapu satu demi satu. Merasakan napas kawanan serigala iblis, semua orang ketakutan dan menjadi pucat. Bahkan Zhang Biao berkata dengan gugup, "Kakak senior, kita telah masuk ke dalam pengepungan kawanan serigala iblis." Wu Feiyu mengangguk. Ya, aku sengaja masuk. Zhang Biao menatap Wu Feiyu dengan tidak percaya, tetapi segera Wu Feiyu mengeluarkan tas kain dan menjelaskan. Aku punya bubuk pengusir serigala di sini, yang dapat mengusir serigala iblis, dan kita tidak akan diserang. Aku ingin Ning Ken dikuburkan di kawanan serigala ini. Zhang Biao berkata, dan menyerahkan bubuk pengusir serigala kepada Zhang Biao. Bagikan, biarkan semua orang menaburkannya di pakaian mereka. Zhang Biao mengangguk, lalu membagikan bubuk pengusir serigala, dan menyuruh semua orang untuk menaburkan bubuk pengusir serigala di badan mereka. Saudara Sentian, apa ini? Mengapa Anda ingin kami menaburkan benda ini? Tanya Zuzi dengan bingung. Sentian tersenyum tipis dan berkata, jika tebakanku benar, ini pasti bubuk pengusir serigala. Saat serigala iblis mencium aroma bubuk pengusir serigala, ia akan terstimulasi lalu berbalik dan lari. Dengan begitu, ia tidak akan menyerang kita. Ketika Zuzi mendengar ini, ia langsung terkejut dan berkata, ini hal yang bagus. Aku akan menaburkannya lagi. Tak lama kemudian, badan Zuzi berubah seperti orang kulit putih. Tuan, sepertinya kita dikelilingi oleh serigala, apa yang harus kita lakukan? Seorang pelayan di samping Ning Ken bertanya dengan gugup. Mata Ning Ken sedikit menyipit. Sial, orang ini sengaja masuk ke kawanan serigala. Tuan muda, Wu Feiyu adalah kakak laki-laki tertua dari Sekte Yuding. Dia pasti punya rencana untuk mengusir serigala. Lihatlah bubuk putih yang ditaburkan pada orang-orang itu. Mungkin itu digunakan untuk mengusir serigala. Apa yang harus kita lakukan? Tanya pelayan itu. Jika serigala menyerang, kita akan menyerbu kerumunan. Mereka semua penduduk desa dan mereka tidak terlalu kuat. Selama kita bertarung bersama, bubuk putih itu pasti akan berpengaruh pada kita. Bisik Ning Ken.
Dia tahu bahwa bubuk putih itu pasti digunakan untuk mengusir serigala, jadi begitu serigala melancarkan serangan, mereka akan segera menyerbu kerumunan dan menggunakan bubuk putih itu pada orang-orang tersebut untuk mengusir serigala. Orang-orang yang dibawa Ning Ken sudah waspada, dan Wu Feiyu menatap Ning Ken dengan saksama. Ratusan serigala iblis perlahan muncul, keluar dari hutan lebat, dan mengepung mereka semua. Menghadapi ratusan serigala iblis, ekspresi semua orang sedikit berubah. Meskipun dia adalah penggemar pemburu serigala, ekspresi Wu Feiyu menjadi sangat serius ketika dia melihat ratusan serigala iblis muncul bersama. Kakak senior, kami. Zhang Biao sedikit takut dan berbicara dengan gagap. Jangan gugup, kami punya bubuk pengusir serigala. Jika serigala menyerang, kami akan segera keluar. Dengan bubuk pengusir serigala, tidak akan terjadi apa-apa. Wu Feiyu menghibur Zhang Biao, dan pada saat yang sama, dia juga ingin menghibur Sentian dan yang lainnya. Jika seseorang ingin memetik rumput bangau, orang-orang seperti Sentian akan sangat berguna, jadi Wu Feiyu tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Alasan mengapa Wu Feiyu meminta Zhang Biao mencari begitu banyak orang untuk menemaninya memetik tanaman obat bukanlah untuk perlindungan, tetapi untuk menggunakan orang-orang ini guna menghadapi binatang buas yang haus darah. Wu Feiyu sudah lama mengetahui bahwa binatang roh yang menjaga rumput bangau adalah binatang yang haus darah, dan dia juga punya cara untuk menghadapinya. Ketika Ning Ken melihat ratusan serigala iblis menatapnya dengan penuh nafsu, badannya mulai sedikit gemetar. Serang. Tanpa menunggu serigala iblis menyerang, Ning Ken segera memimpin anak buahnya untuk menyerbu ke arah Sentian dan kelompoknya. Ning Ken tahu bahwa jika mereka membiarkan ratusan serigala iblis ini menyerang, mereka tidak akan punya kesempatan. Wu Feiyu tidak menyangka bahwa Ning Ken akan memimpin anak buahnya untuk menyerbu ke arahnya. Dia langsung melompat dan berdiri di depan Ning Ken dalam sekejap. Jika Sentian dan kelompoknya tidak lagi berguna, Wu Feiyu tidak akan peduli dengan hidup atau mati mereka. Wu Feiyu, kamu sengaja membawa kami ke dalam pengepungan serigala. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menghindari serangan serigala iblis dengan memurnikan bubuk obat. Aku akan bertarung denganmu sekarang. Aku ingin melihat apakah serigala iblis akan menyerang lagi. Ning Ken berkata, dan tiba-tiba menebas ke depan dengan pisau panjang di tangannya. Sebuah sisi tajam tiba-tiba menebas dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan seketika membunuh seorang penduduk desa dengan pisau tersebut. Serangan Ning Ken sangat kejam, tanpa keraguan sedikit pun. Melihat ini, Wu Feiyu mengeluarkan gunting yang bersinar dengan cahaya keemasan dan mulai bertarung dengan Ning Ken. Melihat ini, Zhang Biao juga melompat dan mulai bertarung dengan orang-orang yang dibawa oleh Ning Ken. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau dan perkelahian pun terjadi, sementara Sentian menarik Pilar dan Yuner dan segera mundur. Sentian tidak ingin terlibat dalam keributan yang tidak ada gunanya ini. Melihat Sentian tidak mengambil tindakan, Ali dan Hu Zuang buru-buru mundur. Sejumlah besar serigala iblis di pinggiran menatap Sentian dan teman-temannya dengan lapar, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menyerang. Tak lama kemudian, beberapa penduduk desa yang mengikuti Wu Feiyu dan kelompoknya telah meninggal, yang membuat Wu Feiyu merasa sangat sedih. Namun, saat ini, Wu Feiyu dan Ning Ken sedang bertarung sampai mati. Keduanya sama-sama kuat dan mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Ning Ken, jika kau dan aku terus bertarung, kita berdua akan menjadi santapan serigala iblis. Hentikan, kata Wu Feiyu kepada Ning Ken. Mendengar ini, Ning Ken berpura-pura dan meninggalkan pertarungan, tetapi Wu Feiyu tidak melancarkan serangan lebih lanjut. Ning Ken tidak ingin bertarung dengan Wu Feiyu saat ini. Jika kedua belah pihak bertarung sampai mati, tidak akan ada yang bisa lolos pada akhirnya. Ratusan serigala iblis bukanlah lelucon. Hentikan, Ning Ken dan Wu Feiyu berteriak bersamaan, dan semua orang yang bertarung pun berhenti. Ning Ken, rumput bangau dijaga oleh binatang buas yang haus darah. Jika kamu tidak memiliki cara untuk menghadapi binatang buas yang haus darah, kamu tidak akan pernah mendapatkan rumput bangau. Aku bisa memberimu bubuk pengusir serigala sekarang untuk membantumu kabur dari serigala. Cepat kembali, kata Wu Feiyu kepada Ning Ken. Namun siapa sangka Ning Ken malah tersenyum dan berkata, Wu Feiyu, apa kau pikir aku ini orang bodoh? Aku sudah bekerja keras untuk sampai di sini,
dan kau ingin aku kembali begitu saja. Aku tidak bisa menghadapi binatang haus darah itu, tapi kau mungkin juga tidak bisa menghadapinya. Kurasa kita bisa bekerja sama untuk sementara waktu. Tunggu sampai kita mendapatkan rumput bangau abadi, baru kita bahas pembagiannya. Wu Feiyu mendengus dingin saat mendengarnya, bagaimana mungkin? Aku bertekad untuk mendapatkan rumput bangau abadi, jadi mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Wu Feiyu, karena kau tidak mau bekerja sama denganku, maka mari kita bertarung sampai mati dan menjadi santapan serigala iblis. Kata Ning Ken, dan hendak mengambil tindakan lagi. Wu Feiyu mengerutkan kening, wajahnya tampak sangat jelek, dan dia berkata tanpa daya. Ning Ken, rumput bangau abadi sangat penting bagi sekte Yuding kami, tetapi keluarga Ning Anda tidak tahu cara memurnikan rumput bangau abadi. Kita bisa bekerja sama, tetapi kita tidak bisa berbagi rumput bangau abadi. Aku bisa memberimu mahiyat binatang haus darah. Kamu harus tahu bahwa pil binatang buas dari binatang pelindung ini juga tak ternilai harganya. Wu Feiyu sangat tidak berdaya sekarang. Dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Ning Ken. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ning Ken akan memilih metode kemahtihan bersama. Ketika Ning Ken mendengar ini, pikirannya tiba-tiba tergerak dan dia berkata, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu? Tentu saja, jika tidak ada cara, untuk apa aku datang ke sini dengan semua kerja keras ini? Wu Feiyu berkata dengan percaya diri. Setelah berpikir sejenak, Ning Ken mengangguk dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu, aku tidak bisa berbagi rumput bangau denganmu, tetapi kamu harus memberiku mahiyat binatang haus darah itu. Tidak masalah. Wu Feiyu sangat senang ketika dia melihat Ning Ken setuju, dan kemudian dia mengulurkan tangannya ke Ning Ken. Ning Ken berjabat tangan dengan Wu Feiyu, dan mereka mencapai kesepakatan kerja sama. Bagaimana kita harus menghadapi serigala-serigala iblis ini sekarang? Ning Ken melirik serigala-serigala iblis di sekitarnya dan kemudian bertanya. Kita hanya bisa bergegas keluar. Dengan bubuk pengusir serigala, kurasa serigala-serigala iblis ini tidak akan menyerang kita. Wu Feiyu berkata, dan dia juga memberi Ning Ken dan yang lainnya bubuk pengusir serigala dan menaburkannya di badan mereka. Kali ini, kedua tim menjadi rekan satu tim, tetapi mahiyat-mahiyat berdarah di tanah tidak dapat bertahan hidup lagi. Meskipun beberapa penduduk desa yang teman-temannya telah meninggal tidak dapat menyembunyikan kesedihan dan kemarahan mereka, mereka tidak berdaya. Di hadapan kekuatan absolut, mereka hanyalah semut yang dapat mati kapan saja. Dan tidak seorang pun peduli dengan hidup atau mati mereka, orang-orang ini hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Sentian melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Penduduk desa ini benar-benar tidak berharga di hadapan sekte dan keluarga ini. Aku jadi bertanya-tanya, seberapa kejamkah dunia surga dan manusia saat ini dibanding dunia sekuler? Semuanya bersiap, mari kita keluar dari kepungan serigala-serigala iblis ini. Wu Feiyu berkata dengan keras setelah melihat Ning Ken dan yang lainnya sudah siap. Semua orang memegang senjata, berdiri membelakangi satu sama lain, dan menatap serigala di depan mereka dengan waspada. Tepat ketika Wu Feiyu hendak memberi perintah menyerang, lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Awo, raungan serigala itu bagaikan sebuah bom besar yang meledak, menghasilkan gelombang suara yang menyapu ke sekeliling. Banyak pohon besar tumbang akibat lolongan serigala. Setelah mendengar lolongan serigala dan melihat pohon besar tumbang di depan mereka, wajah Wu Feiyu dan Ning Ken langsung berubah sangat jelek. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tahukah kamu, lolongan serigala tadi membuat mereka semua merasakan nafas kematian, seakan-akan utusan neraka telah tiba di depan mereka. Oh tidak, bagaimana mungkin masih ada serigala iblis tingkat tinggi di sini? Wu Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan wajah tidak senang. Ning Ken tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangan yang memegang pisau sedikit gemetar. Ketika Sentian mendengar lolongan serigala, dia langsung tahu itu berasal dari mulut Lang Feng. Semuanya, waspadalah dan ikuti aku dengan saksama. Sentian mengingatkan Ali dan yang lainnya dengan suara rendah. Sentian tahu bahwa monster yang bisa berubah menjadi manusia semuanya sangat kuat. Sekarang Lang Feng telah membawa sekawanan serigala, mereka semua akan berada dalam bahaya.
Tetapi ketika semua orang sangat gugup dan siap bertempur, ratusan serigala iblis malah mundur perlahan, dan akhirnya langsung masuk ke hutan dan menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat semua orang bingung. Tahukah kamu, serigala iblis adalah monster yang sangat ganas. Bagaimana mungkin ia bisa mundur jika ia memiliki keunggulan mutlak? Mengapa semua serigala iblis ini mundur? Zhang Biao bertanya dengan bingung. Wu Feiyu tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak mengerti mengapa serigala-serigala iblis ini pergi. Mungkinkah serigala-serigala iblis ini sedang merencanakan sesuatu? Kau tahu, serigala-serigala iblis itu sangat pintar. Terlebih lagi, kupikir beberapa dari mereka bahkan telah memperoleh kecerdasan spiritual. Kata Ning Ken, tak peduli trik apa yang mereka mainkan, sebaiknya kita segera pergi. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia segera memimpin semua orang untuk berlari maju dengan cepat. Dia ingin meninggalkan wilayah kawanan serigala iblis itu dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat ini, Ning Ken juga memimpin anak buahnya untuk mengikuti dari belakang. Akan tetapi, serigala iblis yang telah pergi tidak muncul kembali, mereka pun tidak mengejar. Namun, tepat setelah mereka semua pergi, Lang Feng perlahan muncul, dan di samping Lang Feng, ada seorang gadis yang tampak sangat manis. Gadis itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dan dia memiliki dua lesung pipit yang dangkal saat dia tersenyum. Akan tetapi, meskipun gadis ini begitu manis dan lembut, Lang Feng berdiri di sampingnya dengan ekspresi gugup di wajahnya, kepalanya sedikit tertunduk, bahkan tidak berani menatap gadis itu. Putri, apakah Anda melihat pria dengan aura binatang suci tadi? Lang Feng bertanya dengan suara rendah. Baiklah, aku melihatnya. Dia cukup tampan, tapi aku tidak tahu mengapa dia memiliki aura binatang suci. Aku akan mencari kesempatan untuk membawanya menemui ayahku dan membiarkan dia melihat apa yang terjadi. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia mengejar ke arah Sentian dan yang lainnya pergi, sementara Lang Feng mengikuti dari belakang, dengan gugup melindungi keselamatan gadis itu. Pada saat ini, Sentian dan rekan-rekannya telah meninggalkan wilayah kawanan serigala iblis setelah berjalan cepat, dan semua orang merasa sedikit santai. Namun, ini sudah jauh di dalam pegunungan. Bahkan jika kita meninggalkan wilayah kawanan serigala iblis, masih akan ada binatang iblis tingkat tinggi lainnya yang berkeliaran. Di hadapan monster tingkat tinggi, penduduk desa ini tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Wu Feiyu dan yang lainnya. Aku sudah bisa mencium aroma rumput bangau. Seharusnya tidak jauh dari sini. Ayo cepat pergi. Wu Feiyu mengendus pelan dengan hidungnya, lalu berlari ke satu arah. Setelah lebih dari 10 menit, bumi hangus tiba-tiba muncul di depan Sentian dan anak buahnya. Seluruh tanahnya hitam, dan tidak ada sehelai pun rumput. Bahkan pepohonan di sekitarnya sangat kering dan kuning, seolah-olah telah terbakar. Terlebih lagi, di atas tanah hangus ini, terdapat tulang-tulang putih di mana-mana, dan juga terdapat banyak mahiyat monster. Namun, mahiyat-mahiyat ini sangat utuh, dan tidak ada luka yang terlihat. Namun, mahiyat-mahiyat itu sangat layu, dan jelas bahwa semua darah di dalam badan telah tersedot oleh sesuatu. Udara dipenuhi bau menjijaikan, dan aura jahat yang kuat melayang di udara, bertahan lama. Tidak seorang pun tahu di mana binatang haus darah itu bersembunyi. Banyak orang berkeringat deras karena gugup, dan beberapa yang lebih pemalu jatuh ke tanah ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin tanaman herbal ajaib tumbuh di tempat seperti ini? Sama sekali tidak ada rumput. Zuzi bergumam pelan sambil melihat semua yang ada di depannya. Sentian melirik Zuzi dan memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara lagi. Saat ini, yang terbaik adalah tidak menarik perhatian orang lain. Ini dia, rumput bangau adalah rumput ajaib yang menyerap esensi langit dan bumi. Oleh karena itu, sulit bagi tanaman lain untuk bertahan hidup dalam jarak beberapa ratus meter darinya. Wu Feiyu menatap bumi yang hangus di depannya dengan kegembiraan di matanya. Ketika semua orang mendengar tempat itu, mereka semua menjadi sangat gugup. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa area di sekitar rumput bangau dijaga oleh binatang buas yang haus darah. Wu Feiyu, sekarang kita sudah di sini, mari kita cari cara untuk membasmi binatang haus darah itu. Kalau tidak, kita akan menjadi santapannya begitu kita menginjakkan kaki di tanah ini.
Kata Ning Ken kepada Wu Feiyu. Untuk mendapatkan rumput bangau, Anda harus membunuh binatang yang haus darah. Wu Feiyu tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri. Karena aku sudah di sini, aku pasti punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu. Sekarang kita tidak tahu di mana binatang haus darah itu bersembunyi, bagaimana kita bisa menghadapinya? Tanya Ning Ken. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Aku membawa begitu banyak orang ke sini untuk memancing binatang haus darah itu. Wu Feiyu berkata, lalu menoleh untuk melihat penduduk desa yang dibawanya, dan menunjuk dengan santai, berkata, kalian berdua masuk dan jelajahi jalannya. Penduduk desa yang ditunjuk itu ketakutan setengah mati, dahi mereka penuh keringat dingin, dan kemudian mereka berlutut. Kami tidak berani, tolong biarkan kami pergi. Jika kalian tidak pergi, kalian tidak akan berharga bagiku. Aku tidak akan menyimpan apapun yang tidak berharga. Wu Feiyu berkata, dan dengan lambaian tangannya, kedua penduduk desa itu langsung mati dengan darah keluar dari 7 lubang mereka. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Orang-orang ini awalnya mengira mereka telah memperoleh tawaran yang bagus, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka hanyalah umpan meriam. Kalian berdua pergi. Wu Feiyu menunjuk kedua orang dan berkata lagi. Orang yang ditunjuk itu sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar, dan akhirnya dia hanya bisa mengikuti Zhang Biao dan memohon belas kasihan. Dokter Zhang, tolong selamatkan kami. Kami adalah kenalan lama, tolong selamatkan kami. Mereka tidak mengenal Wu Feiyu, tetapi mereka mengenal Zhang Biao, jadi mereka ingin Zhang Biao menyelamatkan mereka. Namun Zhang Biao berkata, aku memintamu untuk menyelidiki jalan itu, bukan untuk mati. Selama kamu memancing binatang buas yang haus darah itu, aku dan saudaraku akan menghadapinya. Jangan takut. Namun jika kamu tidak pergi, saudaraku memiliki temperamen yang buruk. Kamu melihat apa yang terjadi pada kedua orang itu tadi. Zhang Biao mengancam kedua penduduk desa itu. Setelah mendengar perkataan Zhang Biao dan melihat kedua penduduk desa yang meninggal secara tragis, kedua pria itu hanya bisa berdiri perlahan, lalu berjalan perlahan ke bumi yang hangus itu dengan ketakutan. Kedua orang itu berjalan sangat pelan, badan mereka gemetar, tetapi ketika mereka berjalan agak jauh, tidak terjadi apa-apa sama sekali, yang membuat kedua orang itu rileks. Kakak senior, tidak ada jawaban. Mungkinkah binatang haus darah itu tertidur? Zhang Biao berkata dengan suara rendah ketika dia melihat bahwa binatang haus darah itu tidak muncul sama sekali. Akan tetapi, saat Zhang Biao baru saja selesai bicara, dia mendengar 2 kali teriakan, kemudian melihat tanah berguncang, kemudian 2 tentakel menyembul dari tanah, lalu menjerat erat kedua penduduk desa itu. Di tengah teriakan kedua penduduk desa itu, semua orang melihat badan mereka dengan cepat mengempis dan darah dalam badan mereka dengan cepat mengalir keluar melalui kedua tentakel itu. Hanya dalam beberapa detik saja, kedua penduduk desa itu terdiam total, dan seluruh darah di badan mereka tersedot. Namun 2 orang penduduk desa meninggal, dan tidak seorang pun melihat penampakan binatang haus darah itu, mereka hanya melihat 2 tentakel. Binatang buas haus darah ini bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Ning Ken mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa binatang buas haus darah itu tidak muncul tetapi bersembunyi di bawah tanah. Jangan khawatir, meskipun ia bersembunyi di bawah tanah, aku punya cara untuk mengatasinya. Wu Feiyu berkata, lalu mengeluarkan selusin pil dan menyerahkannya kepada Zhang Biao. Kamu bagikan pil-pil ini dan biarkan semua orang memakannya. Zhang Biao mengangguk, lalu membagikan pil-pil itu. Semua orang memegang pil hitam seukuran ibu jari, dan tidak seorang pun tahu apa itu, jadi tidak seorang pun berani memakannya. Saudara Sentian, apa ini? Kelihatannya menjijikkan sekali. Zuzi bertanya kepada Sentian sambil memegang pil itu. Sentian mengambil pil itu dan mengendusnya pelan, lalu berkata, ini adalah pil yang menghilangkan energi internalmu. Energi internalmu akan tersebar setelah meminumnya. Mendengar apa yang dikatakan Sentian, Ali dan yang lainnya semua terkejut. Sentian, mengapa kau ingin memberi kami pil pendispersi kekuatan? Hanya jika kita memiliki kekuatan, kita dapat membantu mereka menghadapi binatang haus darah dan memetik rumput bangau. Ya, mengapa Dr. Genius Zhang dan yang lainnya ingin menyebarkan kekuatan kita? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini?
Ali dan Yuner sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zhang Biao meminta mereka untuk membantu memetik tanaman obat, tetapi sekarang dia ingin menyebarkan kekuatan mereka. Ini terlalu tidak masuk akal. Sentian berpikir sejenak sambil memegang pil pendispersi kekuatan, lalu matanya sedikit menyipit dan ekspresi wajahnya menjadi sangat serius. Aku seharusnya sudah bisa menebak alasannya, kata Sentian. Apa alasannya? Tanya Ali tergesa-gesa. Wu Feiyu memberi kita pil penyebar bukan untuk menyebarkan kekuatan internal kita, tetapi untuk menyebarkan kekuatan binatang haus darah. Sekarang setelah kita meminum pil penyebar, efek obatnya akan bekerja dalam darah kita, dan binatang haus darah itu menghisap darah kita, yang berarti ia juga telah meminum pil penyebar dalam jumlah besar. Dengan cara ini, kekuatan binatang haus darah itu akan sangat berkurang. Sentian menganalisis dengan saksama. Setelah mendengar analisis Sentian Fa, wajah Ali dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Ternyata Zhang Biao dan yang lainnya memperlakukan mereka sebagai makanan bagi binatang haus darah itu. Analisis Tuan Shen benar. Ini pasti masalahnya. Kalau tidak, mengapa mereka meminta kita, yang tidak kuat dan tidak dapat memainkan peran apapun, untuk membantu mengumpulkan tanaman obat? Sepertinya kita diperlakukan sebagai makanan sejak awal, dan Wu Feiyu berencana menggunakan darah kita untuk menghadapi binatang haus darah itu. Wajah Hu Zuang muram saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Biao dan yang lainnya akan begitu kejam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak minum pil, mereka pasti tidak akan senang. Jika mereka mulai berkelahi, kita tidak akan menjadi lawan mereka. Tanya Zuzi dengan takut. Taruh pil itu di mulutmu dan jangan ditelan. Tekan di bawah lidahmu, lalu bertindak sesuai situasi. Ikuti aku dengan seksama. Perintah Sentian dengan suara rendah. Ali dan yang lainnya mengangguk dan mendekati Sentian. Semuanya, pil ini adalah pil penambah kekuatan. Setelah memakannya, kalian dapat meningkatkan kekuatan kalian dalam waktu singkat, dan itu juga bertujuan agar dapat menghadapi binatang buas yang haus darah dengan lebih baik. Semuanya, makanlah, dan bantu kami mendapatkan ramuannya nanti. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. Zhang Biao dengan keras membujuk semua orang, kalau tidak ada yang akan memakannya. Setelah mendengar perkataan Zhang Biao, semua orang menelan pil itu tanpa ragu. Hanya Sentian dan yang lainnya yang memasukkan pil itu ke dalam mulut mereka tetapi tidak menelannya. Melihat semua orang telah meminum pilnya, Wu Feiyu menunjukkan senyum puas di wajahnya. Setelah beberapa menit, efek obatnya mulai terasa, dan beberapa orang merasa sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa tidak punya kekuatan sama sekali? Di mana kungfuku? Mengapa aku bahkan tidak punya kekuatan untuk meninju? Mengapa napasku hilang, dan tidak ada kekuatan yang tersisa di dantianku? Banyak orang menyadari kelainan itu dan mulai panik. Sentian mengedipkan mata pada Ali dan yang lainnya, lalu meminta beberapa orang untuk berpura-pura bahwa kekuatan mereka telah hilang. Melihat pemandangan ini, Wu Feiyu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Sudah kubilang, yang kau minum adalah pil penghilang kekuatan. Semua kekuatanmu saat ini telah hilang. Sekarang kau hanya bisa mendengarkanku dan mengaktifkan peredaran darahmu agar memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Zhang Biao, usir semua orang. Aku ingin membiarkan binatang haus darah itu memakan habisnya." Zhang Biao mengangguk, lalu mulai mengusir semua orang, dan Ning Ken juga mengedipkan mata dan meminta anak buahnya untuk membantu. Pada saat ini, banyak penduduk desa didorong menuju bumi yang hangus seperti domba yang akan disembelih. Ada yang takut dan berjuang mahtei-mahteihan, ada pula yang malah berbalik dan lari. Namun, sekarang kekuatan orang-orang ini telah hilang. Bagaimana mereka bisa kabur? Mereka langsung ditangkap oleh Zhang Biao dan kemudian dilemparkan ke bumi yang hangus. Sentian dan kelompoknya berkumpul dengan erat dan berjalan menuju bumi hangus itu selangkah demi selangkah. Saat Sentian melangkah ke tanah yang hangus itu, dia langsung merasakan napas yang mengerikan keluar dari bawah kakinya. Bersamaan dengan aura yang mengerikan itu, ada juga kekuatan dewa abadi yang bercampur di dalamnya. Kekuatan ini seharusnya dipancarkan oleh rumput bangau. Seseorang terjerat oleh tentakel binatang haus darah, yang menghisap darah dari badannya. Yang lainnya berlari mahtei-mahteihan, mencoba kabur,
tetapi Wu Feiyu dan yang lainnya mengawasi mereka dari belakang, jadi mereka hanya bisa berlari maju dengan putus asa. Mereka semua berdoa, berharap agar mereka dapat lolos saat binatang haus darah itu menghisap darah orang lain. Melihat semua orang berlarian panik, Wu Feiyu memasang ekspresi geli di wajahnya. Wu Feiyu, kau lebih kejam dari yang kukira. Aku tidak menyangka caramu menghadapi binatang haus darah itu adalah dengan mengorbankan penduduk desa ini. Sepertinya kau sudah merencanakannya sejak awal. Pantas saja kau sangat menghargai kehidupan penduduk desa ini. Ning Ken tidak menyangka cara Wu Feiyu begitu kejam. Bahkan jika kekuatan kita digabungkan, kita mungkin tidak sebanding dengan binatang haus darah itu. Sekarang tidak ada cara lain untuk menghadapinya kecuali cara ini. Begitu binatang haus darah itu menghisap darah orang-orang ini, kekuatan pil penyebar kekuatan akan bekerja di badan binatang haus darah itu. Saat itu, binatang haus darah itu akan menjadi santapannya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Wu Feiyu berkata sambil tersenyum bangga. Ning Ken tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melihat pemandangan tragis di depannya. Penduduk desa yang telah kehilangan kekuatan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali di bawah serangan binatang haus darah itu. Yuner menatap penduduk desa yang telah meninggal secara tragis, matanya penuh dengan rasa iba. Dia benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang ini, tetapi dia tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sentian menatap penduduk desa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan orang-orang ini sekarang. Tak lama kemudian, lapisan kabut hitam tipis muncul di atas tanah yang hangus. Jeritan dan kabut hitam membuat tanah semakin suram. Ayo cepat pergi dan tinggalkan tempat ini secepatnya. Mungkin kita akan cukup beruntung untuk memetik rumput bangau. Setelah Sentian selesai berbicara, dia memimpin Ali dan yang lainnya menuju ke tengah. Namun baru melangkah 2 langkah, pilar itu tiba-tiba menjerit dan sebuah tentakel muncul dari tanah dan langsung melilit pilar itu. Tolong, tolong, saudara Sentian, selamatkan aku, saudara Ali, selamatkan aku. Zuzi begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berteriak keras. Bagaimanapun, dia masih anak-anak, dan ketika dihadapkan pada bahaya, dia langsung panik. Melihat hal itu, Sentian pun melompat, mengeluarkan pisau besar dari pilar, dan menebas tentakel itu dengan ganas. Ketika Sentian mengayunkan pedangnya, bilah pedangnya bersiul dan cahaya bilah pedang yang tajam menyambar, langsung memotiong tentakel itu. Zuzi terselamatkan dan berlari menuju Sentian. Pada saat ini, Wu Feiyu, Ning Ken dan lainnya yang telah menonton semuanya tercengang dan menatap Sentian dengan bingung. Mereka tidak mengerti, bagaimana mungkin Sentian, setelah meminum pil pendispersi kekuatan, masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu luar biasa. Ali, Yuner dan Hu Zuang semuanya menghunus senjata mereka dan melindungi pilar dengan ekspresi waspada. Ada aura yang terpancar dari setiap orang. Melihat ini, penduduk desa yang dikejar oleh binatang buas yang haus darah itu semua berlari ke arah Sentian dan kelompoknya, berharap mendapatkan perlindungan dari Sentian dan kelompoknya. Wu Feiyu, pil San Gongmu tidak kedaluarsa lagi, kan? Mengapa pil itu tidak berefek sama sekali? Ning Zida menatap Wu Feiyu dan bertanya. Wajah Wu Feiyu juga penuh dengan keheranan saat ini. Dia tidak mengerti bagaimana Sentian dan yang lainnya masih bisa memancarkan aura dan kekuatan setelah meminum pil pendispersi kekuatan. Pada saat ini, binatang haus darah yang tentakelnya terputus mengeluarkan serangkaian raungan, dan bumi mulai bergetar hebat. Merasakan getaran hebat ini, semua orang ketakutan, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah karena takut. Sekarang semua kekuatan orang-orang ini telah menghilang, dan mereka seperti orang biasa. Ali dan Zuzi juga menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka dan badan mereka sedikit gemetar. Mereka semua tahu bahwa binatang haus darah itu marah dan hendak keluar dari bawah tanah. Ali, kalian mundur dan lindungi Yuner dan Zuzi. Melihat ini, Sentian buru-buru berteriak. Dengan kekuatan Sentian saat ini, dia tidak punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu. Dia tidak bisa melindungi Ali dan yang lainnya, apalagi penduduk desa lainnya. Ali dan Hu Zuang membawa Yuner dan Zuzi dan mundur dengan cepat, menjaga jarak tertentu di antara mereka. Namun, penduduk desa lainnya ingin kabur bersama mereka, tetapi tanah yang berguncang membuat mereka sulit bergerak.
Dengan suara gemuruh, bayangan besar melesat keluar dari tanah. Ketika mereka mendekati bayangan itu, mereka semua berteriak ketakutan. Bahkan Wu Feiyu dan Ning Ken menjadi sangat pucat. Binatang haus darah ini tingginya lebih dari 10 meter, seluruh badannya ditutupi sisik, dan di bagian atas badannya, terdapat lebih dari selusin tentakel yang terus-menerus melambai. Namun, binatang haus darah ini tampaknya tidak memiliki kepala, dan mata serta mulutnya tidak terlihat. Tentakel ini tampaknya adalah mata dan mulut binatang haus darah tersebut. Ia menggunakan tentakel ini untuk merasakan posisi musuh dan menghisap darah untuk menyediakan nutrisi bagi dirinya sendiri. Binatang buas yang haus darah ini terlihat sangat menakutkan. Melihat penampilan mengerikan dari binatang buas yang haus darah itu, Zuzi berkata dengan gemetar. Pada saat ini, lebih dari selusin tentakel binatang haus darah melesat ke arah Sentian seperti pedang tajam. Lebih dari selusin tentakel terjalin menjadi jaring besar, seolah-olah akan membungkus Sentian. Melihat ini, Sentian terus bergerak mundur untuk menghindari serangan binatang haus darah itu. Tentakel binatang haus darah itu tidak menangkap Sentian, tetapi menangkap penduduk desa yang sudah tergeletak di tanah, dan kemudian tentakel itu mulai menghisap darah penduduk desa tersebut. Teriakan keluar dari mulut penduduk desa ini, tetapi Sentian tidak berani menunjukkan belas kasihan. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak mungkin dia bisa menyelamatkan orang-orang ini. Tetapi dengan cara ini, penduduk desa ini memberi Sentian waktu untuk kabur. Lari, lari lebih cepat. Sentian berteriak keras kepada Ali dan yang lainnya. Menghadapi binatang haus darah yang begitu kuat, Sentian tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jika dia terus bertarung, cepat atau lambat dia akan menjadi santapan binatang haus darah itu. Ketika Ali dan yang lainnya mendengar ini, mereka berlari mahtei-mahteihan menuju kedalaman bumi yang hangus. Sentian juga berlari mahtei-mahteihan tanpa menoleh ke belakang. Ini buruk. Jika orang-orang ini masuk, rumput bangau akan menjadi milik mereka. Wu Feiyu memikirkan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kakak senior, cepat hentikan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka memetik rumput bangau, kata Zhang Biao dengan cemas. Wu Feiyu dan Zhang Biao langsung melompat dan mengejar Sentian dan yang lainnya. Sekarang binatang haus darah itu sudah punya makanan, jadi tidak ada waktu untuk berurusan dengan orang lain. Melihat ini, Ning Ken juga memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Dia sekarang menjadi rekan Wu Feiyu. Jika mereka berdua tidak bekerja sama, mereka mungkin akan menjadi santapan bagi binatang haus darah itu. Sentian yang sedang berlari mahtei-mahteihan, merasakan beberapa aura mendekat dari belakang, jadi dia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa itu adalah Wu Feiyu dan yang lainnya yang mengejarnya. Sentian tahu bahwa orang-orang ini pasti takut dia akan memetik rumput bangau, jadi mereka mengejarnya tanpa mempedulikan bahayanya. Sentian yakin bahwa ia dapat menyingkirkan Wu Feiyu dan yang lainnya, tetapi Ali dan Zuzi tidak. Cepat atau lambat, mereka akan menyusul dengan kecepatan mereka. Ali, larilah lebih cepat, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Sentian mengikuti instruksi Ali, lalu melambat, dan akhirnya berhenti. Dia ingin tetap tinggal untuk menghentikan Wu Feiyu dan yang lainnya untuk mengulur waktu bagi Ali dan Yuner. Melihat Sentian tidak kabur tetapi berhenti atas inisiatifnya sendiri, Wu Feiyu dan Zhang Biao keduanya merasa sangat aneh. Mengapa kamu tidak kabur? Zhang Biao menatap Sentian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku kabur saat berhadapan dengan binatang buas yang haus darah, tapi kenapa aku harus kabur saat berhadapan denganmu? Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak sehebat semut di mataku. Sentian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghine. Jika Sentian dapat pulih ke kekuatan puncaknya, orang-orang seperti Zhang Biao dan Wu Feiyu bahkan tidak akan dianggap semut, dan Sentian bahkan tidak akan memandang mereka. Sekalipun Sentian belum pulih, jika roh pedang Zhongli telah pulih, orang-orang seperti Zhang Biao hanyalah semut di mata Sentian. Mendengar Sentian mengatakan ini, Zhang Biao dan Wu Feiyu sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka Sentian berani mengatakan hal seperti itu. Kalian harus tahu bahwa Sentian hanyalah seorang penduduk desa di pegunungan, bagaimana mungkin dia memandang rendah mereka? Hahaha, Wu Feiyu, di mana kau menemukan orang aneh ini? Bahkan orang yang tak tersentuh seperti ini memandang rendah sekte Yudingmu.
Sepertinya Sekte Yudingmu benar-benar sedang merosot. Ning Ken juga tiba saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sentian, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Mendengar ejekan Ning Ken, Wu Feiyu dan Zhang Biao sangat marah hingga hampir mati. Awalnya, Sekte Yuding mereka memiliki beberapa konflik dengan keluarga Ning, dan sekarang Sentian mempermalukan mereka di depan Ning Ken. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Wah, hari ini aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Setelah Zhang Biao mengatakan ini, dia tiba-tiba bergerak maju dan mencengkeram kepala Sentian. Ketika Sentian melihat Zhang Biao beraksi, dia merasa jauh lebih tenang. Meskipun Zhang Biao cukup kuat, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Sentian. Selama Wu Feiyu tidak mengambil tindakan, Sentian yakin dia bisa membunuh Zhang Biao. Pada saat Zhang Biao melancarkan gerakannya, Sentian mengayunkan pedang panjang yang menahan pilar, dan cahaya bilah pedang yang menyilaukan melesat ke arah Zhang Biao. Adik junior, cepatlah mundur. Saat Sentian bergerak, Wu Feiyu menyadari kekuatan pedang Sentian. Zhang Biao tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari pedang ini, belum lagi Zhang Biao tidak bersenjata saat ini, jadi dia pasti akan menderita kerugian. Meskipun Wu Feiyu mengingatkannya, Zhang Biao masih bereaksi agak lambat. Ketika dia melangkah mundur dan menarik tangannya, bilah pedang itu sudah melewati lengannya. Noda darah muncul di lengan Zhang Biao, dan darah merembes melalui pakaiannya dan mengalir keluar. Melihat bahwa dia benar-benar terluka oleh Sentian, Zhang Biao tidak dapat mempercayainya. Wu Feiyu mengeluarkan sedikit bubuk dari badannya dan menaburkannya pada luka Zhang Biao, dan pendarahannya segera berhenti. Nak, kau harus mati hari ini. Zhang Biao menggertakkan giginya, dadanya naik turun karena marah. Anda harus tahu bahwa dari awal hingga akhir, Zhang Biao menganggap Sentian sebagai penduduk desa pegunungan yang rendah dan tidak pernah memandangnya. Namun sekarang dia dilukai oleh Sentian, dan ada orang yang mengawasinya. Ini tidak tertahankan bagi Zhang Biao. Zhang Biao ingin menyerang Sentian, tetapi dihentikan oleh Wu Feiyu. Nak, bisakah kau memberitahuku mengapa kau mengambil ramuanku dan masih memiliki kekuatanmu? Wu Feiyu dapat melihat bahwa Sentian tidak sederhana, jadi dia bertanya kepada Sentian. Apakah kamu berbicara tentang pil kekuatan penyebar? Sentian tersenyum dingin. Pil dengan level itu tidak berpengaruh padaku. Ini bukan Sentian yang sedang membual. Jika kekuatan Sentian telah pulih sekarang, maka pil kekuatan penyebar memang tidak akan berpengaruh pada Sentian. Mendengarkan perkataan Sentian, Wu Feiyu sedikit mengernyit. Kamu juga seorang apoteker. Aku hanya tahu sedikit, tetapi bahkan dengan sedikit ini, aku 100 kali lebih baik darimu. Wajah Sentian penuh dengan seringai. Kali ini, Wu Feiyu tidak dapat menahannya lagi. Sentian mempermalukannya di depan Ning Ken berkali-kali, yang membuatnya kehilangan muka. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kau 100 kali lebih kuat dariku. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, seberkas cahaya perak terbang keluar dari tangannya. Cahaya perak ini seperti meteor, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Lang Feng dan seorang gadis sedang menyaksikan perkelahian antara beberapa orang. Melihat Wu Feiyu menyerang Sentian, ekspresi Lang Feng menjadi tegang dan dia hendak menyelamatkannya. Lagi pula, menurutnya, kekuatan Sentian tidak sebaik Wu Feiyu. Namun siapa sangka saat Lang Feng hendak bertindak, ia dihentikan oleh gadis di sebelahnya. Jangan bergerak, kekuatan orang ini jelas tidak terlalu hebat. Sepertinya kekuatannya ditekan, atau dia belum pulih dari cideranya. Gadis itu menatap Sentian dengan mata terpejam. Dia bisa melihat setiap gerakan Sentian. Menghadapi serangan Wu Feiyu, badan Sentian bergerak cepat, menghindari serangan Wu Feiyu, dan kemudian badannya dengan cepat mundur. Sentian berhenti hanya untuk menunda waktu. Sekarang Ali dan yang lainnya sudah lari jauh, Sentian tidak perlu bertarung lagi. Lagi pula, jika perkelahian terjadi, Sentian tidak yakin dia bisa mengalahkan Wu Feiyu. Wu Feiyu melihat Sentian ingin kabur, jadi dia melompat dan mencoba menghentikan Sentian. Tetapi pada saat Wu Feiyu melompat, tentakelnya langsung melilit badan Wu Feiyu, menyebabkan Wu Feiyu terjatuh dari udara. Setelah menghisap darah penduduk desa, binatang haus darah itu bergegas mendekat dan melancarkan serangan. Wu Feiyu terkejut, sebuah cahaya melintas di tangannya, lalu dia mengangkat pisaunya dan memotiong tentakel itu.
Tetapi Sentian memanfaatkan kesempatan ini dan kabur tanpa jejak. Saat Wu Feiyu ingin mengejarnya lagi, dia sudah terjerat oleh binatang haus darah itu. Mari kita bekerja sama untuk membunuh binatang haus darah ini. Wu Feiyu menyerah mengejar Sentian dan malah fokus menghadapi binatang haus darah itu. Zhang Biao, Ning Ken dan yang lainnya juga menghunus senjata mereka dan menyerang binatang haus darah itu. Karena binatang haus darah itu telah menghisap darah penduduk desa yang telah meminum pil San Gong, kekuatan obat pil tersebut mulai bekerja di dalam badan binatang haus darah itu. Hal ini memungkinkan Wu Feiyu dan yang lainnya untuk bertarung dengan binatang haus darah itu. Jika binatang haus darah itu tidak memiliki pil penyebar kekuatan di dalam badannya, Wu Feiyu dan anak buahnya kemungkinan besar tidak akan sebanding dengan binatang haus darah itu. Sentian mengabaikan Wu Feiyu dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan binatang haus darah itu, dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, Sentian berhasil menyusul Ali dan teman-temannya. Saat itu, Ali dan teman-temannya sedang beristirahat di atas sebuah batu besar. Mereka bilang mereka sedang beristirahat, tetapi sebenarnya mereka khawatir pada Sentian, jadi mereka menunggu Sentian. Melihat Sentian berhasil menyusul dengan selamat, semua orang tersenyum. Saudara Sentian, kamu baik-baik saja. Zuzi dan Yuner melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Untungnya, binatang haus darah itu menjerat Wu Feiyu dan yang lainnya, jadi aku bisa kabur. Ayo cepat, kurasa binatang haus darah itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia terus berlari ke depan bersama Ali dan yang lainnya. Saat Sentian dan rekan-rekannya terus menyelami lebih dalam, kekuatan abadi menjadi semakin kuat. Napas yang kuat sekali, mungkinkah itu rumput bangau di depan? Ali juga merasakan perubahan pada napasnya, jadi dia berkata, tempat di depan seharusnya adalah tempat rumput bangau berada. Ayo percepat. Sentian tidak sabar untuk mempercepat lajunya. Beberapa menit kemudian, Sentian dan teman-temannya melihat bahwa di tanah yang gelap dan hangus itu, ada tanaman hijau yang tumbuh di sana. Tanaman ini membentuk kontras yang tajam dengan pemandangan di sekitarnya. Bangau Yunani, itu pasti bangau hijau, kan? Zuzi melihat ke arah tanaman hijau itu dan berteriak keras karena kegirangan. Sentian berjalan ke sana dan menemukan bahwa rumput bangau itu sangat biasa, tingginya hanya setengah meter, dengan 5 helai daun di atasnya. Jika rumput bangau ini tumbuh di rumput itu, tidak seorang pun akan dapat mengatakan bahwa itu adalah rumput ajaib. Namun, pada daun bangau, ada jejak cahaya putih yang mengalir, dan ada lapisan kabut tipis di sekitar bangau. Sinar matahari yang bersinar melalui kabut membentuk cahaya berwarna-warni. Apakah ini ramuan ajaib? Hu Zuang menatap rumput bangau dengan kaget. Saya mendengar dari generasi tua di desa bahwa jika Anda bisa mendapatkan ramuan ajaib dan memurnikannya menjadi pil ajaib, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Ali dan yang lainnya juga menatap rumput bangau, berbicara dengan penuh semangat, dan semua orang tersenyum. Namun, Sentian menatap rumput bangau itu lekat-lekat dengan ekspresi serius. Rumput bangau memang bagus. Dengan rumput bangau ini, Sentian mungkin bisa memulihkan kekuatannya lebih cepat. Namun, Sentian juga tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memurnikan ramuan ajaib ini. Jika dia memaksakan diri untuk memurnikannya, dia takut ramuan ajaib itu akan hancur pada akhirnya. Namun, jika dia tidak dapat memperbaikinya, dan Sentian membawa serta rumput bangau itu, niscaya itu akan menjadi bom waktu. Sentian yakin bahwa dia tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatannya dengan tenang di masa mendatang. Setelah ragu-ragu cukup lama, Sentian perlahan mengulurkan tangannya, mengambil rumput bangau, lalu menaruhnya di cincin penyimpanannya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh dewa. Mengapa harus repot-repot memikirkan banyak hal? Setelah Sentian menyingkirkan rumput bangau, ada sedikit tekad di matanya. Saudara Sentian, ayo cepat pergi, orang-orang itu akan segera menyusul kita. Kata Yuner ketika dia melihat Sentian telah memetik rumput bangau. Sentian mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Sentian dan kelompoknya dengan cepat melewati tanah yang hangus. Ketika semua orang melangkah ke rumput hijau, mereka merasa jauh lebih santai. Namun, tak lama setelah Sentian dan anak buahnya pergi, Zhang Biao dan Wu Feiyu datang dengan tergesa-gesa.
Ketika mereka melihat rumput bangau itu hilang, mereka menjadi sangat marah hingga mulai mengumpat. Aku harus menemukan orang itu dan mencabik-cabiknya. Dia benar-benar berani mengambil rumput bangau milikku. Wu Feiyu meraung ke langit. Zhang Biao juga sangat marah, tetapi saat ini rumput bangau telah hilang, dan Sentian beserta orang-orangnya tidak dapat ditemukan dimanapun, jadi perjalanan mereka sia-sia. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak mendapatkan rumput bangau abadi, dan kita baru saja membunuh binatang haus darah itu, dan kita membuang begitu banyak pil. Itu kerugian besar. Guru pasti akan menyalahkan kita jika dia tahu. Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu. Wu Feiyu sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, ayo kembali. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan rumput bangau, masih ada banyak harta karun pada binatang haus darah itu. Setelah itu, Wu Feiyu bergegas kembali bersama Zhang Biao, dan saat ini Ning Ken memimpin orang-orang untuk membedah badan binatang haus darah itu. Demi membunuh binatang haus darah itu, Ning Ken dan yang lainnya dipenuhi luka dan napas mereka tak teratur. Setelah mengeluarkan inti binatang haus darah, Ning Ken duduk di samping untuk beristirahat. Ketika dia melihat Wu Feiyu dan Zhang Biao kembali begitu cepat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu kembali? Di mana rumput bangau? Rumput bangau telah dipetik oleh seseorang, dan tidak ada jejak orang-orang itu. Wu Feiyu berkata dengan marah. Ning Ken menjadi waspada saat dia melihat Wu Feiyu tidak memetik rumput bangau. Karena kamu tidak memetik rumput bangau, mengapa kamu tidak mengejarnya? Ning Ken bertanya pada Wu Feiyu. Kemana harus mengejar? Orang itu sudah lama menghilang. Kata Wu Feiyu, lalu dia melirik mahiyat binatang haus darah di tanah dan berkata dengan ringan. Untuk membunuh binatang haus darah ini, adik laki-lakiku dan aku telah melakukan banyak upaya. Selain itu, jika bukan karena efek pil pendispersi kekuatan, binatang haus darah ini tidak akan terbunuh sama sekali. Sekarang binatang haus darah itu sudah mati, kupikir kita juga harus mendapatkan bagian dari harta karun binatang haus darah itu. Ning Ken mensibir ketika dia mendengar Wu Feiyu mengatakan ini. Wu Feiyu, kata-kata seorang pria sama akuratnya dengan paku, mengapa kamu berbicara seperti kentut? Apa yang kamu bicarakan? Zhang Biao meraung ketika dia mendengar kata-kata kasar Ning Ken. Wu Feiyu menghentikan Zhang Biao. Sekarang hanya ada mereka berdua, dan mereka baru saja bertarung dengan binatang buas yang haus darah, yang telah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Jika mereka bertarung sekarang, mereka berdua mungkin tidak akan bisa menang. Ning Ken, waktu itu aku memang bilang akan memberimu binatang haus darah itu, tapi sekarang kita tidak punya rumput bangau. Kau tidak bisa membiarkan kami pulang dengan tangan kosong, kan? Suara Wu Feiyu sangat pelan, dengan nada negosiasi dan memohon. Lagi pula, mereka tidak membawa apapun kembali, dan tuan mereka pasti akan menghukum mereka. Itu bukan urusanku. Seseorang sampai di rumput bangau lebih dulu karena kebodohanmu. Apa hubungannya denganku? Ning Ken tampak tidak senang dan mengangkat alisnya, binatang haus darah ini milikku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil sepotiong dagingnya. Jika kau ingin merampoknya, maka kita bisa mencobanya. Paling buruk, kita berdua akan mati dan menjadi santapan monster di pegunungan ini. Ning Ken bersiap untuk bertarung. Dia tahu bahwa Wu Feiyu tidak akan pernah melawannya sampai mati. Melihat Ning Ken menolak menyerah sama sekali, Wu Feiyu tidak punya pilihan selain menatap Ning Ken dengan kemarahan di wajahnya selama beberapa detik sebelum pergi bersama Zhang Biao. Wu Feiyu merasa tidak ada gunanya memperjuangkan mahiyat seekor binatang yang haus darah. Kakak senior, apakah kita akan kembali seperti ini? Jika kita kembali seperti ini, tuan kita pasti akan menghukum kita. Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu dengan enggan. Tentu saja kita tidak bisa kembali seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mengetahui identitas anak itu. Selama kita menemukan anak itu, kita bisa menemukan rumput bangau. Wu Feiyu menggertakkan giginya dengan kebencian ketika dia menyebut Sentian. Kakak senior, bagaimana kalau anak itu sudah memakan rumput bangau? Zhang Biao bertanya dengan cemas. Tidak, anak itu tampaknya seorang apoteker. Dia tahu bahwa ramuan ajaib ini tidak dapat ditelan secara langsung, jika tidak, kekuatan ramuan ajaib itu akan membuatnya meledak dan mati seketika.
Itu hanya dapat diambil setelah rumput bangau dimurnikan menjadi pil. Namun, dengan kekuatan anak itu, dia tidak dapat memurnikan rumput bangau. Jadi rumput bangau itu pasti ada padanya. Wu Feiyu menganalisis dengan saksama. Dia merasa bahwa Sentian sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan rumput bangau. Kekuatan Sentian saat ini tidak memungkinkannya untuk memurnikan rumput bangau, tetapi begitu Sentian pulih, memurnikan rumput bangau akan menjadi hal yang mudah. Kakak senior, aku tidak kenal anak itu, tetapi orang-orang yang bersama anak itu semuanya dari desa Dasi. Jika kita pergi ke desa Dasi dan bertanya-tanya, kita mungkin bisa mengetahui identitas anak itu. Kata Zhang Biao kepada Wu Feiyu. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke desa Dasi. Aku ingin melihat siapa anak ini. Mata Wu Feiyu sedikit menyipit, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Saat ini, Sentian tidak tahu bahwa Wu Feiyu dan Zhang Biao telah mengarahkan pandangan mereka ke desa Dasi. Setelah dia memimpin Ali dan yang lainnya keluar dari area bumi hangus, dia bersiap untuk mengambil jalan memutar kembali ke desa Dasi. Tetapi ketika Sentian dan Ali hendak pergi, tiba-tiba ada dua sosok yang menghalangi jalan mereka. Melihat seseorang menghalangi jalan, Ali dan yang lainnya menjadi gugup, dan Sentian sedikit mengernyit saat melihat orang di depannya. Lang Feng, orang yang menghalangi jalan Sentian dan yang lainnya tidak lain adalah Raja Serigala Lang Feng yang telah berubah menjadi bentuk manusia, dan di samping Lang Feng ada seorang gadis cantik. Kau benar-benar hebat bisa lolos dari tangan Wu Feiyu dan memetik rumput bangau. Lang Feng menatap Sentian dan berkata dengan sedikit rasa kagum. Mengapa kau menghentikan kami? Sentian bertanya pada Lang Feng dengan waspada. Lang Feng, sebagai Raja Serigala yang telah berubah wujud menjadi manusia, jelas lebih kuat dari Ning Ken dan Wu Feiyu. Kekuatan Sentian belum pulih, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui kekuatan Lang Feng yang sebenarnya. Jangan gugup, aku tidak tertarik dengan rumput bangau di tanganmu. Hanya saja putri kami tertarik padamu dan ingin berbicara denganmu. Lang Feng tersenyum ketika melihat ekspresi gugup Sentian. Putri, Sentian menatap gadis di samping Lang Feng dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini juga berubah dari monster. Namun, Sentian tidak merasakan aura buas dari gadis itu. Ya, ini adalah putri Isa kami. Dia sangat tertarik dengan aura binatang suci di badanmu. Lang Feng mengangguk dan berkata, aku tidak punya waktu sekarang. Aku harus bergegas. Kalau tidak, aku tidak akan bisa keluar dari gunung hari ini. Sentian tidak ingin mengobrol dengan Putri Isa. Lagi pula, Sentian tidak tahu apa-apa tentang identitas Lang Feng dan yang disebut-sebut sebagai Putri Isa, jadi dia tidak bisa mempercayai mereka. Jika kita tidak menyerah, apakah menurutmu kau bisa keluar dari sini? Kata Putri Isa sambil tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Isa, Sentian terdiam. Belum lagi tingkat kekuatan Putri Isa, hanya Lang Feng, Sentian dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Cepat tanyakan, kami sedang terburu-buru. Kata Sentian kepada Putri Isa. Namun Putri Isa tidak menjawab Sentian, tetapi menatap Lang Feng dan berkata, Lang Feng, kau suruh yang lain keluar dari pegunungan. Mengenai orang ini, aku ingin tinggal dan mengobrol baik-baik. Baik, Tuan. Lang Feng mengangguk dengan hormat. Tidak, saudara Sentian harus ikut dengan kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan saudara Sentian sendirian. Melihat pihak lain ingin meninggalkan Sentian sendirian, Yuner langsung berteriak. Ya, kita tidak bisa meninggalkan saudara Sentian sendirian. Zuzi juga berteriak keras, mereka harus maju dan mundur bersama Sentian. Mendengar teriakan Yuner dan Zuzi, wajah Lang Feng menjadi dingin. Dia hendak memarahi mereka, tetapi Putri Isa dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian Putri Isa menatap Yuner dan Zuzi sambil tersenyum, dan berkata dengan nada ringan. Kalian berdua bocah nakal, apakah kalian pikir kalian punya hak untuk berbicara di sini? Aku tidak akan menyakiti saudaramu Sentian. Pulanglah dengan patuh. Tidak lama lagi saudaramu Sentian akan kembali juga. Yuner dan Zuzi tidak kenal ampun. Mereka tidak ingin Sentian tinggal sendirian. Mereka hendak membuka mulut untuk membantah Putri Isa, tetapi dihentikan oleh Sentian. Yuner, Zuzi, kembalilah, aku akan baik-baik saja. Kata Sentian, lalu menatap Ali dan berkata, Ali,
kamu harus melindungi keselamatan mereka. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dengan baik. Ali mengangguk. Wajah Hu Zuang dipenuhi dengan rasa frustrasi saat ini. Awalnya dia setuju untuk menemani Zhang Biao mengumpulkan tanaman obat untuk membalas dendam pada penduduk desa. Tetapi sekarang keadaan sudah berubah seperti ini, rencana balas dendamnya telah gagal. Sentian melihat apa yang ada dalam pikiran Hu Zuang, jadi dia melangkah maju, menepuk bahu Hu Zuang dan berkata, "Jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku pasti akan menghancurkan desa Daking, dan aku akan membawamu bersamaku saat itu." Hu Zuang menatap Sentian dan mengangguk dengan berat. Meskipun dia dan Sentian baru saja bertemu, Hu Zuang percaya apa yang dikatakan Sentian. Bagaimanapun, kekuatan Sentian jelas bagi semua orang. Yuner dan Zuzi dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Sentian, dan Sentian memberi mereka banyak instruksi. Lagi pula, di pegunungan ini, segala macam bahaya bisa terjadi kapan saja, belum lagi Sentian tidak tahu apa latar belakang Lang Feng, dan apakah dia akan menyerang Ali dan yang lainnya. Jangan khawatir, teman-temanmu akan baik-baik saja. Putri Isa menuruti jaminan Sentian, lalu berkata kepada Lang Feng. Lang Feng, kalau terjadi apa-apa pada orang-orang ini, kamu tidak akan pernah kembali. Jangan khawatir, Putri, aku pasti akan menjamin keselamatan mereka. Lang Feng meyakinkan. Segera, Ali dan teman-temannya pergi di bawah pengawalan Lang Feng, dan hanya Sentian dan Putri Isa yang tersisa di hutan pegunungan yang luas. Ayo pergi juga, kata Putri Isa kepada Sentian. Kita mau kemana? Apa kau tidak mau bicara denganku? Tanya Sentian heran. Ya, aku memang ingin bicara denganmu, tapi tidak di sini. Soal di mana, kau akan tahu saat kau sampai di sana. Setelah mengatakan itu, Isa melangkah maju. Melihat ini, Sentian hanya bisa mengikutinya. Dengan cara ini, mereka berdua berjalan satu di depan dan satu di belakang, dan tidak ada yang berbicara. Setelah berjalan selama beberapa jam, Sentian merasakan fluktuasi aura di sekitarnya mulai berubah. Terlebih lagi, di pegunungan dan hutan, kabut tebal perlahan naik, menghalangi pandangan Sentian. Putri Isa yang berjalan di depan pun ikut mengembuskan napasnya dengan bersemangat, lalu berkata kepada Sentian, ikuti saja napasku dari belakang, jangan sampai tersesat. Sentian mengangguk, lalu melangkah maju sambil merasakan napas yang diembuskan Putri Isa sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa saat, kabut tebal mulai menghilang perlahan, dan Sentian dapat melihat pemandangan di sekitarnya. Tetapi ketika kabut tebal itu benar-benar menghilang, Sentian benar-benar tercengang. Karena di depan Sentian, sebuah kota yang sangat besar dan megah muncul di depannya. Cahaya matahari terbenam menyinari kota, menambah sedikit misteri pada kota tersebut. Ini, tempat apa ini? Sentian bertanya pada Putri Isa dengan heran. Ini rumahku, kata Putri Isa sambil tersenyum. Rumahmu, Sentian tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumah Putri Isa sebenarnya adalah sebuah kota, dan letaknya jauh di pegunungan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Putri Isa juga monster yang berubah wujud, jadi tidak ada yang salah jika rumahnya berada jauh di pegunungan. Sentian mengikuti Putri Isa menuju kota. Ketika mereka semakin dekat, Sentian menemukan bahwa ada penjaga yang menjaga gerbang kota. Setelah melihat Putri Isa, semua penjaga langsung menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Putri Isa bahkan tidak melihat ke arah para penjaga dan langsung berjalan ke dalam kota. Sentian mengikuti Putri Isa dan juga menikmati kesopanan tingkat tinggi ini. Kota ini milik keluargamu. Mungkinkah ayahmu adalah kaisar? Sentian bertanya pada Putri Isa. Putri Isa mengangguk. Ya, ayahku adalah Raja Iblis Yihe. Ketika Sentian mendengar ini, dia menghirup udara dingin. Ayah Putri Isa memang seorang Raja Iblis. Meskipun Sentian tidak tahu di alam mana Raja Iblis alam surgawi berada, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ia capai sekarang. Bersambung.